Halo Eka, Hai Mas senang Irwan. ketemu lagi. Eka Dalanta yang saya kenal dari Ngobrol Buku. Mm-mm. Saya cukup sering mendengarkan Ngobrol Buku karena kalau lagi kerja di rumah, jam-jam Ngobrol Buku online itu bisa didengerin kayak dengerin radio lah. Dan Hmm, topik buku kan selalu menyenangkan. Jadi ya Eka, gimana? eh, selain aktif ngobrolin buku dan juga punya senior di IG-nya sendiri, buku Eka. Bisa ada yang bisa di-share yang lain, misalnya latar belakang, aktivitas, atau Mm-mm. pekerjaan. Oke. Halo semuanya, kawan-kawan Cie. pendengar dan pembaca. Ketahuan tuh yang bedanya, yang jam terbangnya podcasting udah lama. Perkenalkan aku Eka Dalanta, aku seorang pembaca terutama pembaca karya sastra. Basicku itu aku alumnus di Sastra Indonesia, jurusan Sastra Indonesia dari Universitas Sumatera Utara, Medan. Sehari-hari aku bekerja sebagai apa ya? Dulu pernah jadi managing editor di sebuah majalah di Kota Medan, sampai kemudian memutuskan resign dan kerja dari rumah, menulis masih tetap menulis, menjadi konsultan komunikasi, apalagi ya konten kreator, pokoknya semua yang berkaitan dengan tulis menulis, termasuk misalnya menulis naskah juga untuk film dokumenter. Jadi semuanya yang berkaitan dengan tulis menulis lah, Mas, gitu. Wah, luas banget ya berarti. Iya, pokoknya berkaitan dengan tulis menulis. Nah, aku kerjain pekerjaan seperti itu, misalnya juga kerjain corporate communication gitu, desain Copywriting juga. copywriting juga, yang seperti itu. Wah, banyak nih yang bisa kita obrolin nih. Karena Ah. karena aku sebagai apa ya? Aku selalu merasa outsider. Jadi Wih. baik di duniaku maupun di dunia dunia yang ada sedang kita tekuni ini selalu Mm-mm. outsider karena setengah-setengah gitu loh. Di dunia buku, aku ngerasa aku mengerti dunia teknologi gitu loh, dan Mm. merasa agak beda. Di dunia teknologi banyak banget mereka yang nggak baca buku, apalagi buku sastra gitu. Jadi kalau udah ngomongin buku, udah ngomongin sesuatu yang non teknis, hilang interestku gitu loh. Dan aku juga apa namanya sangat senang kalau ketemu orang yang ada dari beneran terdidik begitu karena aku mau curi-curi ilmu juga dong. It, Eh, Boleh Mas, kita saling saling curi curi ilmu. setuju, setuju. Itu makanya aku perangkap ada di sini. Oke. Jadi bolehlah kalau gitu. Tadi aku pikir, aku duga Eka ini sastra Inggris, ternyata sastra Indonesia ya. Sastra Indonesia. Berarti pertanyaanku harus dirubah nih. Kenapa milih buku Of Mice and Men ini untuk diobrolin bareng sekarang? Oke. Apakah ada alasan khusus gitu? Kenapa milih Of Mice and Men? Sebenarnya kemarin kepikiran aja karena aku suka John Steinbeck ya. Aku suka karya-karya John Steinbeck dari buku-buku dia ya, termasuk salah satu yang aku suka yang Of Mice and Men ini gitu. Iya, aku punya yang ini Mas, yang versi terjemahan ya, Of Mice and Men. Eh, aku punya banyak koleksi Steinbeck nih. Wow. Oke, apa bisa dibilang kita kan kita kan baca banyak buku ya, tapi Heeh. ada satu dua penulis yang kita baca semua karyanya. Apakah Steinbeck itu begitu buat Eka? Ya, salah satunya. Aku punya beberapa penulis yang hampir semua karyanya itu aku cari dan aku baca. Salah satunya Steinbeck. Ada juga dari Asia juga ada gitu. Dari Indonesia juga ada beberapa penulis yang karya-karyanya semua hampir semua karyanya aku baca. Nah, Steinbeck ini Contohnya salah. dong. Contohnya kalau dari Asia itu ada Haruki Murakami, aku baca hampir semua. Oke. Kemudian kalau Indonesia itu ada Seno Gumira Aji Dharma, aku juga baca dan koleksi buku-buku dia. Pramudia Anantatur juga aku baca hampir semua. Ayu Utami juga, dan ada beberapa nama lagi yang karya-karya penulis ini aku koleksi dan aku baca gitu Mas. Aku tipikal pembaca yang seperti itu, kalau misalnya sudah suka sama satu penulis, satu karya misalnya, satu karya itu nempel di hatiku, aku penasaran
dibandingkan sama karya-karyanya yang lain gitu. Dan biasanya karya-karyanya yang berikutnya itu juga cocok denganku gitu. Walaupun misalnya ada satu dua karyanya yang menurutku tidak terlalu seperti karyanya yang aku anggap luar biasa itu gitu. Tapi aku tetap baca gitu. Karena kan seorang penulis kan kalau kita membaca keseluruhan karyanya kita lihat ya bagaimana perubahan tulisannya, perkembangannya atau hal-hal menarik lainnya gitu. Agak ini ya, agak fanatis ya, bukan fanatis sih sebenarnya. Aku sih nggak ngelihatnya sebagai fanatisme, aku ngelihatnya gini, kita kan dalam berteman pun secara natural kita akan cenderung sesuai sama, cocok sama orang yang mungkin punya kemiripan dengan kita, atau mungkin punya sesuatu yang kita kita idamkan dan banyak banyak faktor seperti itu dan kita tidak bisa kita tidak mungkin juga punya waktu untuk menyukai semua penulis atau semua buku kan. Nah, Benar, itu benar, benar. afinitas itu yang sebenarnya salah satu hal yang ingin aku gali dalam obrolan semacam ini. Karena Mm-mm. aku sendiri punya kecenderungan semacam itu. Aku nggak penulis yang aku baca semua itu Orhan Pamuk. Oh, Orhan Pamuk Dan ya. kalau mau lihat di trace ke belakang itu kenapa? Karena aku pernah lihat dia di interview satu kali. Di Ah, interview itu sama di acara di Norway nih. Pertanyaan interview itu kan kebanyakan standar ya. Oh ya, apa proses kreatifmu, apa yang menginspirasi ini? Atau mm-mm, nah dia di buku itu di buku yang sedang dia jual waktu itu sebelum itu setahun sebelum dia dapat Nobel tahun 2006. mm-mm, Si orang Pamong dibilang di dalam bukumu yang My Name is Red itu ada karakter yang namanya Orhan. Apakah mm-mm, ini autobiographical atau tidak? Terus di jawabannya tuh sangat tidak ketebak. mm-mm, Jadi kalau penulis yang biasa show, oh jawabannya pasti ini. Kita kita yang udah sering dengar penulis di interview atau ngobrolin buku, kita udah bisa nebak jadwalnya. Nah itu yang aku suka dari dia. mm-mm, Begitu aku lihat, oh orang ini cheeky, dia nggak take himself seriously. mm-mm, Habis itu baca karya-karyanya dan ketemu kliknya aja gitu loh. mm-mm. Apakah Ya, ada cerita semacam itu dengan Steinbeck? Buku apa yang pertama misalnya? oke. Steinbeck itu yang pertama aku baca, wait, kayaknya aku pertama baca itu Dataran Tortilla. Dataran Tortilla. Hmm. Tortilla Flat ya, Tortilla Flat ini yang pertama aku baca, yang ini. Awalnya sebenarnya karena waktu belajar di sastra Indonesia juga kan ada beberapa penulis yang itu nge-influence ke penulis yang lainnya gitu ya. Termasuk misalnya Steinbeck ini kan salah satu yang nge-influence juga ke Pramudia Anantatur ya, kalau aku pernah baca itu gitu. Dia kayaknya juga pernah menerjemahkan karya Steinbeck, jadi aku penasaran juga sama Steinbeck ini waktu zaman kuliah penasaran ya, seperti apa sih karyanya gitu. Kemudian ada satu kawan juga waktu itu cerita tentang Steinbeck ini dan dia rekomendasi kamu baca gitu. Jadi aku mencoba membaca dan berkenalan waktu itu pertama baca itu yang Tortilla Flat ini sebenarnya. Aku juga waktu membaca ini menyenangkan gitu ya. Menyenangkan maksudku cara dia bercerita kalau ini kan sebenarnya agak berbeda ya dengan Of Mice and Men. Sebenarnya sangat berbeda. Kalau ini kan dia lebih melankoli gitu ya tentang pertemanan dua orang yang sebenarnya sangat berbeda latar belakang. Kalau ini pertemanan juga, pertemanan sekelompok anak-anak muda tapi yang begajulan gitu, yang kayaknya dia mereka tersingkirkan dari masyarakat, mereka dianggap sampah masyarakat gitu, pemabuk, tidak berguna gitu ya. Tapi dari mereka pun ada hal-hal positif yang bisa diambil, misalnya tentang solidnya mereka dan ini kan dikemas dengan lucu gitu. Oh Jadi iya, mengangkat, komedi. iya, Ah, komedi sih Mas, bukan komedi tapi itu kayak ada leluconnya juga. Dialog-dialog oke. mereka itu bikin kita ketawa gitu. Gimana dialog antar teman gitu yang saling olok gitu. Jadi mereka apa ya? Dialog-dialog pertemanan itu yang membuatku ngerasa lucu tuh cara cara menyampaikannya itu lucu gitu. Jadi aku tertarik untuk baca Steinbeck ini. Terus dia kan biasa mengangkat kaum kaum yang terpinggirkan. Kan Steinbeck itu ciri khasnya itu mengangkat apa ya kehidupan sosial masyarakat yang apa ya subordinat gitu, bahkan terpinggirkan gitu. Itu yang jadi ciri khasnya. Hmm. Aku tertarik, aku lanjut baca karyanya yang lainnya termasuk Of Mice and Men. Aku suka dan hampir semua karyanya aku suka. Amarah itu yang the Grape of Wrath itu juga yang dapat Nobel itu juga Hmm. sangat apa ya? Luar biasa juga menurutku, luar biasa bikin kita emosi bacanya sebenarnya. Karena kan
Yang ini Mas, yang diterjemahkan sama Pustaka Obor ya, diterbitkan Pustaka Obor. Ada Itu, 2 jilid. iya Udah iya. lama banget dan belum ada lagi cetak ulangnya. Nyarinya juga susah. Terus aku baca yang lain-lainnya lah kayak East of Eden itu juga punya ciri khasnya sendiri. To God Unknown itu juga punya ciri khas yang berkaitan sama keluarga Steinbeck yang apa ya punya perkebunan yang luas gitu. Eh, Kemudian apa ya yang Mutiara itu juga Pearl itu juga bikin kita emosi juga ya ngelihat bagaimana perlakuan apa ya kaum borjuis misalnya atau dokter yang eh, kaya terus nggak mau mengobati masyarakat nelayan yang miskin nggak punya duit gitu itu juga semuanya kan ada unsur-unsur apa ya eh, keberpihakannya gitu kepada Kepada rakyat kecil ya. ya hal-hal itu yang bikin menarik gitu jadi itu hampir di semua karya Steinbeck yang aku baca ada hal-hal seperti itu. Wah, aku ini seperti anak kecil di toko permen nih. Soalnya banyak banget aku bisa tarik kemana-mana nih. Yang pertama, oke. Iya, Eh, Tadi Eka bilang Pramudia dapat influence, dapat pengaruh dari penulis ini. Apanya ya? Karena aku ya mungkin sampelku baru 2, dan aku udah baca Pramudia lebih banyak dari aku baca Steinbeck, tapi aku nggak melihat jejak-jejaknya. Yang mungkin mungkin itu juga Mas Steinbeck ini kan secara politikal dia itu bergabung di apa ya asosiasi penulis komunis. oke, Dia juga terinfluence juga ya pernah dekat dengan Soviet juga gitu. Kita kita tahu juga Pram kan juga secara politis juga seperti itu gitu. Terus mungkin yang lebih lekat itu sebenarnya ininya sih ide-idenya gitu. Maksudnya apa yang disampaikan itu keberpihakannya kepada kemanusiaan itu kan keduanya punya punya apa ya punya poin itu gitu. Steinbeck juga keberpihakannya kepada masyarakat kecil, keberpihakannya kepada kemanusiaan gitu. Yang dia ceritakan di dalam bukunya itu dia gugat itu kan perkara kemanusiaan gitu. Dan ya. itu pula yang dibicarakan oleh Pramudia gitu. Kita baca karya Pram misalnya selain tetraloginya itu juga semuanya kan keberpihakannya itu kepada kemanusiaan gitu. Misalnya apa ya apa karya Pram yang paling paling ini juga ya Jalan Raya Pos Dendels misalnya atau Gadis Pantai tentang walaupun tentang neneknya kan dia tetap juga keberpihakan kepada kemanusiaan gitu. Aku ngelihatnya poin yang seperti itu Mas selain political view-nya tadi yang juga agak-agak mirip ya sosialis gitu ya komunis juga gitu tapi muatan di tulisannya itu gitu keberpihakan kepada kemanusiaannya itu yang jadi apa ya nilai penting dalam tulisan-tulisan mereka dalam karya-karya sastra mereka. Yang aku lihat sih sebenarnya dari mungkin ya kalau aliansi politik tadi itu konteksnya kan lucu banget karena kalau penulis sosialis ada di Eropa itu biasa aja karena orang Eropa berhasil dan sukses melakukan sosialisme seperti Norwegia itu basically negara sosialis Iya, tapi iya, bukan iya. komunis ya jangan dicampur-campur seperti Campur. Betul, zaman dulu ya. Terus betul. eh, yang aku baca dari Of Mice and Men terutama. Terus Hmm, aku juga sempat dengerin versi teaternya Grapes of Wrath di mhm, Storytel. Itu dua buku ini konteksnya adalah dua buruh yang ada atau buruh-buruh yang tak berdaya di hadapan kapitalisme, di hadapan kondisi yang membuat hidup mereka itu sangat tergantung sama pemilik modal atau pemberi kerja gitu loh. Oh, itu mhm, iya aku lihat. Walaupun aku nggak belum melihat, mungkin aku belum membaca Pram sedetail itu ya. But it's interesting. mhm. Karena Dan gimana? heeh, dan ini Of Mice and Men ini yang pernah diterjemahkan oleh Pram juga Oh, oke. Apa bahasa gitu. Indonesianya? Tikus dan Manusia. Tikus dan manusia. Nanti Heeh. aku akan menyentuh soal penerjemahan. Soalnya aku melihat banyak hal yang dari mata penerjemah ini menarik. Yang aku Hmm. pengen lihat tadi kan sudah ada setumpuk banyak tuh. Ada nggak yang ini? Aku belum punya itu, tapi itu ada East of Eden ya, A Journal Ya, of a Novel. ini buku. Jadi dia waktu menulis East of Eden ini menarik juga nih. Mungkin kita bisa berlama-lama juga mendalami topik ini.
Jadi waktu dia Mhm. menulis East of Eden, apa bahasa Indonesianya? Sebelah timur Eden, East of Sebelah Eden. timur Eden. Jadi pada saat dia menulis, dia punya buku, dia ternyata menulisnya pakai pensil di buku tulis, dan Mhm. di halaman kanan dia tulis ceritanya, di halaman kiri dia nulis surat. Hmm. Setiap hari dia bekerja, dia selalu mulai dengan menulis surat kepada editornya, kepada penerbitnya. Hmm. Yang sebenarnya surat itu tidak dia sampaikan ke si orang itu, tapi itu semacam exercise. Dia sering mengutarakan soal-soal menulis in general, prinsip-prinsipnya, atau keluhan-keluhannya, sambatan-sambatannya kalau misalnya dia merasa kok susah hari ini gitu ya. Plus ada juga cerita-cerita atau rencana-rencana dia tentang apa yang dia tulis. Misalnya kemarin saya menulis keluarga ini begini, lalu saya tambahkan satu karakter ini. Oh, jadi ini menarik banget nih. Hmm. Kalau Anda penulis atau Anda yang suka ngintip bagaimana atau senang membayangkan bagaimana penulis bekerja, ini Mhm. salah satu contohnya gitu. Mhm. Mhm. Menarik Highly tuh, recommended. menarik. Mhm. Harus dicari tuh. Atau mungkin ya mungkin belum diterjemahkan ya. Heeh, heeh. Jadi Iya. balik lagi ke Steinbeck, apakah Eka sudah bukan riset ya, atau mengulik ke sosoknya juga, bukan cuman ke karya-karyanya? Iya, sudah, tapi walaupun mungkin terbatas juga gitu, tapi paling enggak latar belakangnya dia seperti apa gitu. Pendidikannya apa, dia kan latar belakangnya sebenarnya sastra Inggris ya, sastra Inggris di Stanford University, cuman nggak lulus karena memang agak dia lebih memilih ke experience kepenulisan ya. Steinbeck ini kan sebenarnya kalau latar belakang ya Mas ya, latar belakang sebenarnya kan dari keluarga menengah ke atas ya sebenarnya. Ayahnya Oh, bekerja, oke. ayahnya bekerja sebagai bendahara di sebuah bendahara kota atau apa gitu ya, dan ibunya itu mantan guru. Jadi keluarga mereka keluarga menengah ke atas. Kalau kita lihat itu rumah keluarga besar mereka kan jadi museum sekarang ya. Rumah bergaya bergaya Victoria gitu, cukup besar rumah mereka yang jadi museum itu. Jadi kalau latar belakang sebenarnya dia keluarga yang menengah ke atas, tapi itu tadi interestnya terhadap apa ya, kaum kaum buruh gitu. Itu kan sebenarnya berangkat dari dia yang menulis dengan method writing sebenarnya ya, menurutku ya, method writing. Jadi dia menulis itu dengan mengalami gitu. Hmm. Dia terjun langsung gitu, sehingga dia kan jadi buruh kan, bekerja sebagai buruh, Oh, iya jadi buruh lepas gitu, oke. berpindah-pindah gitu. Kemudian dia juga melakukan perjalanan keliling-keliling gitu. Ya, tapi lagi-lagi mungkin karena rasa penasarannya itu gitu. Jadi akhirnya dia menuliskannya itu semua berdasarkan apa yang sudah dia lihat gitu. Uh, Sebenarnya agak ini juga sih Mas ya, latar belakang keluarganya kan pemilik perkebunan juga sebenarnya ya. Uh, Dia juga berasal dari Salinas California. California yang Hmm. menjadi latar dari tulisan-tulisannya. Hampir semua tulisannya itu kan latar belakangnya itu juga di California. Salinas di Hmm. California tersebut gitu. Bahkan sampai ada judul novelnya yang jadi nama tempat juga kan di sana. Canary Row itu kan udah disahkan jadi nama Hmm. tempatnya itu gitu. Nah, Oke. Wow. latar belakangnya yang sebenarnya menengah ke atas itu agak bertolak belakang ya sebenarnya dengan cerita-cerita yang dia tuliskan gitu. Bentar-bentar. Mm. Apakah ada ya apakah ada setelah membaca lebih banyak dari aku tentu saja, apakah terkesan ada guilt, ada rasa bersalah nggak di karyanya? Atau Bukan rasa guilt sih Mas, tapi lebih karena kesadaran kemanusiaan itu, karena dia terjun langsung menjadi buruh juga, menjadi bagian dari komunitas yang dia tuliskan itu, dari kelompok-kelompok yang dia tuliskan gitu. Hmm. Memang kan keluarganya pemilik perkebunan gitu, apa ya, bahkan orang tua apa kakek-kakeknya juga bikin bikin apa ya, komunitas untuk eee, petani yang berada di Palestina gitu kan, itu ada juga gitu. Dan kemudian dari Jerman mereka pindah ke California itu, mereka mengelola perkebunan, Oh, dia orang eee Jerman ya? iya dia campuran, Jerman, apalagi ya, ada, Ini di biografinya dia lahir di Salinas tahun 1902. iya jadi, kakeknya itu datangnya dari
Oh, dari kakek Jerman. keluarga kakeknya. Oh iya 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 iya. Ya, mereka pindahan dari Jerman. Jadi dia ada darah Jermannya juga gitu, Mas. Oke. Dan ada darah ininya juga ya kalau nggak salah, Irisnya, Hmm. Mhm. Irlandia, Irlandia dan Inggris juga gitu. Jadi mereka dari Jerman itu pindah ke California, membuka membuka lahan pertanian dan mungkin kehidupan itu yang akhirnya jadi inspirasi juga buat Steinbeck karena dia melihat kan kehidupan di perkebunan itu seperti apa. Kemudian pada masa krisis Malaysia ya, Great Depression waktu Great itu gitu. Depression, ya, ya. Ya, dia melihat peristiwa itu apa yang terjadi pada masa pengangguran besar-besaran itu terjadi gitu. Jadi Mhm. inspirasi dia buat melihat apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Mhm. Gitu Yang sih, Mas. Grapes of Wrath itu kan kalau nggak salah tahun 30-an ketika orang-orang berbondong-bondong pergi ke California karena Mhm. ada janji-janji pekerjaan dan sebagainya gitu kan. Pakai Terus yang brosur-brosur ya. Mhm. iya, aku cuman dengerin versi 1 jam setengah dramanya ya, tapi dramanya bagus menurut aku. Jadi bisa Hmm. sambil olahraga didengerin gitu ya. Terus Mhm. ketangkep apa namanya the struggle keluarga George siapa itu, Buat, heeh. Terus bagaimana ketika mereka dalam perjalanan ketemu orang yang baru balik dari sana dia bilang, oh mereka butuh 800 orang terus menyebarkan flyer 3.000 orang yang datang 6.000. Jadi sebenarnya tidak ada ill intent, tidak ada maksud buruk, cuman karena marketing pasar aja, mhm. demand sama supply-nya nggak seimbang, yang membuat para buruh ini bisa dibayar sesukanya aja sama yang memilih modal kan, karena 1.000 orang lagi masih menunggu kalau kamu nggak mau pekerjaan ini. Dan itu Mhm. kalau secara tema itu akrab banget kan di konteks kita di Indonesia kan. Apakah Bener. itu yang menarik buat Pram kali ya? Iya, benar-benar Mas. Karena waktu baca Amarah ini, The Grape of Wrath ini kan, Hmm, itu aku ngelihat dia kan kasusnya di perkebunan ya, di hmm, perkebunan kapu ya, kapas waktu itu, perkebunan kapas. Perkebunan kapas mereka sebenarnya kan awalnya pemilik lahan ya, pemilik lahan, mereka punya lahan masing-masing. Kalau tokoh-tokoh dalam ceritanya ini kan, tapi hmm, kemudian karena sistem perekonomian yang hancur, ada krisis, kemudian orang-orang nggak percaya lagi ke sistem keuangan, sistem perbankan, bahkan sistem perbankan sendiri kan kayak mengelabui masyarakat gitu. Jadi tanah-tanah itu disita, memberikan pinjaman, terus tanahnya disita, mereka diusir gitu, sampai mereka harus mencari penghidupan baru gitu dengan bekerja di tempat lain. Nah, disitulah brosur-brosur itu disebarkan. Ada tempat baru California, hmm, perkebunan yang sedang bertumbuh, perkebunan buah-buahan, perkebunan sayur-sayuran. Setiap orang punya mimpi, mimpi untuk mengubah kehidupan dan mereka mau bergerak ke sana. Ini aku rasa sangat dekat dengan ketika aku membaca ya, membaca karya-karya sastra yang ditulis zaman kolonial gitu ya, ditulis oleh penulis-penulis Belanda maupun ditulis oleh penulis Indonesia. Dan ini sangat dekat dengan di Sumatera Utara, Delhi misalnya, tembakau Delhi. Kan zaman perkebunan juga tuh, ketika tembakau Delhi sedang jaya-jayanya, itu kan poster-poster dibutuhkan tenaga buruh gitu ya. Selebaran-selebaran itu juga banyak beredar gitu. Dan kemudian ada janji-janji yang diberikan kan, mereka mencari tenaga kerja ke Pulau Jawa, itu dikasih janji-janji, ayo datang ke tanah surga di mana ada daun, ada pohon berdaun emas gitu. Di sana kamu akan dibayar sangat banyak gitu ya. Kamu akan mendapatkan kemewahan, hidup yang layak gitu ya. Yang laki-laki nanti bebas berjudi, kamu juga bebas bermain ronggeng gitu kan ya. Jadi mereka sangat gitu. Tapi waktu datang ke Tanah Delhi tidak ada apa-apa. Mereka bahkan jadi kuli kontrak gitu. Kuli kontrak dibayar sangat murah. Diperlakukan kayak binatang kalau kata Tan Malaka gitu. Nah kasusnya kan agak mirip dengan yang ada di sini gitu. Yang di Grapes of Wrath itu. Mungkin itu juga yang kedekatannya itu Mas. Copywriternya selebaran-selebaran itu jago banget ya. Ya, Atau jahat banget tepatnya. jahat banget sih sebenarnya. Karena mereka juga menyebarkan agen-agen kayak agen TKI zaman sekarang, Mas. Sebenarnya hanya berubah ini aja ya, berubah bentuk aja, polanya masih sama.
agen TKI yang datang ke desa-desa gitu kan. Kalau sekarang kan Ya, seperti itu ya. ya. Mereka berpakaian mewah gitu ya, nampak seperti orang kota yang keren gitu, pakai perhiasan atau pakai barang-barang yang tidak bisa dijangkau oleh orang desa, terus cerita, aku udah sukses loh di kota, aku sukses loh bekerja di negara lain gitu. Ayo daftar, ayo berangkat ke sana, nanti kalian bisa dapat uang, mengubah kehidupan keluarga gitu. Tapi Hmm. kan lagi-lagi mereka akhirnya jadi korban gitu, nggak dapat apa juga gitu. Ya bentuknya aja sih yang berubah sih aku lihat sekarang. Ya, Gitu. kalau kita ngomong yang agak dark sebenarnya ya itu juga ya, perdagangan manusia itu masih tetap berlangsung sampai sekarang dan, Mm-mm. dalam berbagai bentuknya gitu. Eee, iya, terus, oke, apakah Steinbeck ini seseorang yang melaporkan apa yang dialami ataukah dia beneran mengulik juga Mm-mm. kepenulisan sebagai craftsmanship? Karena ada penulis yang memang sebenarnya tema itu nggak terlalu penting, teknik atau Mm-mm. estetik lebih utama buat mereka. Steinbeck ini ada di mana? Steinbeck itu ada di mana ya Mas ya? Selain tadi dia menulis karena dia ingin menyampaikan sesuatu gitu ya, menyampaikan eh, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan juga gitu. Karena dia kan menjadi bagian dari kelompok buruh tersebut. Dia bekerja juga sebagai buruh walaupun latar belakang keluarganya tidak seperti itu kan gitu. Hmm, Eh, Kemudian kayak seperti yang di novel Canary Row atau Sweet 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 Thursday, Kamis oke. yang manis kalau diterjemahkan itu kan ya. Eh, itu juga dia kan menulis berdasarkan apa ya, apa yang dia lihat dan dia rasakan juga gitu. Bahkan tokoh-tokoh yang ada di dalam novelnya itu juga dekat dengan dia. Misalnya ada tokoh Doc di sana yang ahli ahli biologi gitu, ahli kelautan gitu. Dia Hmm, kan punya teman dekat juga di dunia nyata yang dia berkenalan. Aku lupa siapa nama temennya itu ya. Bentar Mas, aku ada catat. Edric Katz. Jadi si temennya si Edric Katz itu kan ahli biologi juga, ahli kelautan gitu. Dia akhirnya dekat dan punya banyak pengalaman juga soal ilmu biologi gitu ya tentang kelautan gitu. Dia juga belajar dari temannya tersebut dan itu juga dituliskan di Canary Row dan Kamis yang Manis tuh banyak tuh sosok Dok itu yang benar-benar terasa mirip sama temannya tersebut dan dia terinspirasi dari situ. Jadi memang dia menulis dari apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami juga. Tapi juga kalau soal kepenulisan menurutku juga apa ya sebagai karya sastra kita menikmati itu sebagai sebuah karya sastra yang apa ya bahasanya ya yang indah juga gitu Mas. Dia juga pasti memperhitungkan apa yang dia tulis gitu. hmm, Makanya kan Steinbeck ini sendiri kan di Amerika sendiri kan dikenal sebagai um, the giant apa sih istilahnya ya, the giant letters gitu. Jadi dia kayak sosok yang di dunia sastranya juga kan diakui gitu, iya. diperhitungkan gitu, dianggap besar juga gitu. Sebagai pembaca juga kita menikmati karya dia menulis itu dengan mempertimbangkan itu semua, karakternya seperti apa, mungkin juga ada kejutan-kejutannya seperti apa gitu. Uh, Yang aku sih jelas Yang jelas karena jumlah karyanya tuh besar banget. The body of work banyak. is huge, jadi nggak mungkin lah kalau dia cuman sekedar melaporkan atau yang aku bilang sekedar tuh nggak benar sih sebenarnya. Melaporkan sesuatu tanpa mengolahnya itu nggak benar juga. Betul. Dan aku dari sedikit riset yang aku lakukan di Amerika bahkan ada studi Steinbeck kan, itu tandanya Benar. tandanya beneran sudah jadi semacam institusi lah gitu. Bahkan kan karya-karya dia ini juga di beberapa sekolah kan jadi apa ya bahan pelajaran juga gitu, bahan bacaan juga. Walaupun sempat dicekal juga ya, di ban juga ya, dilarang beredar juga beberapa karyanya kan. Oh ya, yang mana? Kalau nggak salah ini juga pernah Mas. Oh ya, kenapa? Mungkin karena bicara soal soal apa ya mengkritik mengkritik situasi pada masa itu gitu mungkin ya. Oke, Amerika Itu sih. sebagai negara free speech pakai mencekal-mencekal itu konyol banget ya. Iya, itu pernah. Terus apalagi yang pernah ya kalau nggak salah.
apakah The Grave of Death juga atau yang apa sih bahasa Inggrisnya? Yang bulan turun, apa sih bahasa Inggrisnya yang bulan turun ini ya? Bentar aku cek ya Mas ya. The Moon is Down. Ini juga kayaknya pernah dilarang, tapi ini dilarang di Eropa kalau nggak salah ya. Ngomong-ngomong, buku East of Eden itu buku terakhirnya dia ya? Ah iya, sepertinya iya Mas. Karena dari buku yang surat-surat ini, Mm-mm. terkesan dia itu sudah established, dia Mm-mm. kayaknya udah mengalami semua asam garamnya dunia kepenulisan. Terus dia Mm-mm. bilang, sama editornya tuh, kamu mungkin pengen buku ini cepat-cepat selesai, tapi saya pengen buku ini selama-lama mungkin, itu dengan by design, karena saya ingin menikmati cerita ini berevolusi, taking its own life gitu loh. Bentar, aku harus nyari charger nih, kayaknya laptopku perlu. Siap. Ya, balik-balik. Nah, Balik-balik. Tapi ini sekarang juga aku, sangat lekat dengan kehidupan keluarganya kalau nggak salah ya, East of Eden ini kan cerita tentang tiga generasi tokoh di dalam novel ini di Salinas Valley juga di California. Ada kalau nggak salah ini ada kaitannya juga sama kehidupan keluarganya dimasukin ke dalam dikit-dikit gitu. semacam auto fiction sekarang, tapi in a different way ya. Iya, tapi ini asik banget lah. Ini juga keren. Ya, terus terang ya Kak, aku kan seperti kebanyakan pembaca buku juga, kita kan sering ke toko buku. Dan Hmm. disitulah tempat kita sering berjanji-janji palsu kan. Oh iya, suatu saat aku akan baca semua karya orang ini, suatu saat akan baca karya ini. Iya, iya, Terus iya. ya namanya masih mungkin aku baca ini 10 tahun, beli ini 10 tahun yang lalu kayaknya. Ya, Wow. masih ambisinya masih garang kan, oh iya, suatu saat aku membaca ini. Tapi aku waktu milih, kok tebel-tebel ya. Akhirnya pilih yang tipis-tipis. Yang tipis-tipis ya. Habis itu Ada udah yang, baca, ada yang lebih tipis lagi Mas, yang ini sebenarnya. apa tuh? Yang Pearl dan Red Pony. Oh iya, 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 iya. Niatnya kan, oke ini hooknya dulu, nanti baca dua ini, habis itu baca-baca lagi gitu kan. Tapi aku Iya, baca iya. ini kayaknya tahun 2014, akhirnya baru baca 2012 loh, baru baca lagi sekarang 2023 untuk podcast ini. But Hmm. that's yeah, that's how it is. Kita Ada nggak nggak bisa. perbedaannya Mas baca di 2012 sama 2019? Kenapa? Ada nggak perbedaannya waktu baca 2012 Nah, 2019? Gimana? itu poin utamaku sebenarnya. Karena waktu Mm-mm. poin 2012 itu, audiobook kan belum banyak tersedia ya. Mm-mm. Jadi aku membaca ini, aku nggak ngerti nih, ini balik lagi ke poin soal penerjemahan juga. Karena buku ini, Mm-mm. dialek Southern-nya itu kental banget. Hmm. Jadi kalau kita baca buku ini teksnya doang, itu agak capek. Yang asli maksudnya, karena tahu kan dialek Southern, I ain't gonna bla 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 gitu kan? Iya, Yang iya. itu kalau itu ditulis agak capek kan bacanya karena banyak grammar yang salah, bukan salah ya, memang ngomong mereka kayak gitu. Terus Ya, menurut ini ya, menurut grammar yang baku gitu ya. bahasa Inggris baku banyak yang dilanggar di situ. Iya, iya, bahasa. Jadi dan mereka seperti punya punya ekspresi-ekspresi sendiri. Misalnya waktu siapa istrinya si Curly itu ngomong, Mm-mm. atau si Lenny bilang, "Ain't you gonna give me hell?" Something like that. "Ain't you Eh, gonna give me hell?" Waktu si Joe, ini dialog terakhir yang sangat sangat gawat itu. buat itu ya. Waktu George datang, terus si Lenny bilang, "George, ain't you gonna get me hell? Give me hell, give me hell." It doesn't make sense kalau kita nggak tahu konteksnya kan, atau nggak tahu Southern-nya. Terus Mm-mm. istrinya si Curly. Curly ya kan, waktu dia Mm-mm. datang ke si Lenny, terus si Lenny-nya nolak, kamu jangan ngomong sama aku deh, nanti kita dapat masalah nih. Terus oh enggak, waktu si Lenny bilang alasannya si Curly-nya itu kena kecelakaan sama mesin gitu loh, terus dia bilang, Mm-mm.
You didn't put nothing over me about getting it caught on the machine. Put nothing over on me. Itu Southern banget gitu loh. Jadi bukan frase yang biasa kita dengar di atau biasa aku baca di Inggris yang standar. Nah, Mm-mm. jadi ketika membaca lagi sekarang aku dengerin audiobooknya. Dan Mm-mm. audiobooknya ini pembacanya bagus banget. Dia bisa suaranya Lenny, suaranya George, suaranya orang-orang itu beda semua dengan dialek Southern. Jadi lebih hidup bacanya. Mm-mm. Nah, aku nggak ngerti apakah sensasi ini terasa juga di edisi Indonesia gitu loh. Eh, Kayaknya enggak sih kalau di edisi Indonesia itu nggak terasa ya Mas ya karena kan pasti di apa ya Jadi si eh Lenny, si George ngomongnya lempeng-lempeng aja ya. ya itu kayak nggak ada sih menurutku ya Iya, menurutku iya. nggak ada perbedaan yang seperti itu dia lebih lebih ya kita nggak ngerasa sih dialek-dialek yang seperti itu gitu. Mhm. Cuman memang perbedaannya kita tahu kalau misalnya si Leni ngomong itu dia eh, eh, Simple. kegambar simple ya, Ya, simple orang dewasa yang kekanak-kanakan ya. Dia kan secara mental kan masih masih kayak terjebak di jiwa anak-anak gitu. Itu terasa gitu. Paling ya. di situ aja sih perbedaannya gitu. Jadi itu perbedaan utamanya dan akhirnya kalau Hmm. kalau sudah dengerin suara-suara itu, kebayangnya tuh kayak nonton film Laura Ingalls, Little House on the Iya, Prairie, iya. atau film-film Southern lagi gitu loh. Dan langsung Mm-mm. langsung konteksnya itu lebih lebih jelas di pikiranku. Oh ini. Dan kalimat-kalimat yang sulit, yang frase-frase yang terasa janggal kalau dibaca aja, kedengaran lebih make sense kalau diomongin gitu loh. Mm-mm. Terus waktu dengerin audiobooknya Grapes of Wrath atau dramanya Grapes of Wrath itu full Southern dialect gitu loh. And Mm-mm. it's langsung seperti kalau kita nonton film aja, film western gitu. Iya, 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 iya. Iya. Kalau yang Indonesia ini yang terbitan Pustaka Obor yang The Grip of Wrath ini diterjemahkan oleh Sapardi Djoko Damono. Hmm. Mm-mm. Grapes Kalau of ini Wrath. juga, paling nggak terlalu terasa sih, cuman mungkin terasa dia ada yang dibuat agak nggak formal gitu, Oke. yang Ya, dibuat seperti itu aja. sebenarnya sebagai penerjemah, aku pun kalau berusaha membayangkan itu harus aku lakukan, itu akan hilang. Itu nggak bisa disampaikan sih. Itu sama seperti aku waktu kita ngomong di IG live-nya, waktu ngomong bukunya Mbak Dian Purnomo itu. Mm-mm. Ini kalau di bahasa Inggrisin hilang itu perbedaan antara bahasa Indonesia sama bahasa Nah, eh, mana itu Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu pasti hilang tuh nuansa perbedaannya itu. Oh, Ya. ucapan-ucapan Karena, si Magidila. ya, karena itu apa ya, dialek ya, sesuatu yang sangat khas dan otentik gitu ya, mereka yang punya gitu. Dan Dan mereka nggak bisa sama dengan tempat lain. nggak ada padanannya di bahasa tujuan sih. Jadi itu Betul, ya anyway itu akan hilang. Sama betul. seperti Christine Lavransdatter itu kalau baca buku aslinya itu Mm. aku mikir-mikir apa mau dibawa ke ngomong buku kayak di zaman Pujangga Baru, jadi bahasa yang kuno gitu. Mm. Aku separuh mati yang baca separuh mati gitu ngapain gitu loh. Tapi sebenarnya kalau misalnya bicara soal sastra padanannya sebenarnya model-model Nggak ada balai pustaka gitu enggak ya dia? nggak ada padanannya, nggak ada Nggak ada padanannya. ya, memang benar-benar beda lah ya. Karena zaman itu kalau mau pakai kronologis tahunnya aja, bahasa Indonesia belum ada kan. Kita mendeklarasi bahasa Indonesia itu kan tahun 1928. Mm-mm. Pernah nggak baca bukunya cerita pendeknya Eka Kurniawan di Cinta yang Tak Pernah Mati itu ada salah satu buku yang dia pakai ejaan zaman Tempo Edo Eloe itu kan. Mm-mm. Aku nggak ingat nih Mas, tapi aku udah baca, cuman aku nggak ingat yang mana tuh. Ya itu sekitar 15 halaman itu capek bacanya. Aku tanya sama Mas Eka langsung, nulis ini capek nggak? Iya capek, karena bukan cuman kita ganti U sama OE, tapi juga harus memakai frase-frase yang normal di zaman itu gitu loh. Dan menurut Mm. aku, untuk beberapa kasus atau untuk Christine itu nggak worth it. Buat apa Mm-mm. fokus ke formnya, toh akhirnya nggak mendapatkan kenikmatan membaca ceritanya. Dan ceritanya pun cukup kuat gitu loh.
Iya, iya, Jadi iya. ya menurut aku Mm-mm. setiap penerjemah harus tega. Ngomong-ngomong soal penerjemah lagi nih, Mas Eka Kurniawan tadi, mumpung lagi disebut. Salah satu karya Stenbeck juga diterjemahkan sama Mas Eka nih, yang Canary Row. Mas Eka Kurniawan diterbitkan sama Bentang Pustaka. Cool. Tahun berapa? Ini terbitnya tahun, sebentar ya, 2017, cetakan pertama. Oh, oke, oke, oke. Cool. Mas Eka Kurniawan. Nanti aku tanya Mas Eka, bagaimana nerjemahin Western dialeknya itu. Iya, karena ini Oke, juga pasti pakai ya dialek itu ya, Mas ya. kenapa? Karena yang ini juga pasti pakai dialek dialek itu tadi. Hmm, Lokasinya sama juga soalnya, settingnya sama masih di Aku Malibak. aku duga begitu iya. Cuman masalahnya eh, kalau gitu ya berarti yang mendapat masalah cuman yang nerjemahin harus nyari ini artinya apa gitu loh. Tuh PR-nya ya. Heeh. Dan aku Luar kadang-kadang biasa penerjemah. Tepuk tangan dulu untuk penerjemah nih. jangan gitu nanti aku nggak bisa keluar rumah nih, kepala gede. Tapi Mas ngomong-ngomong, besok adalah ulang tahun John Steinbeck. Oh, oke. 27 Februari dan hari ini 20 Februari kita ngomongin karya Steinbeck. Jadi Steinbeck Eve. Iya, Ya kalau gitu besok sambil flyer-flyernya ini kalau udah upload kita bisa kaitkan ke situ ya. iya, sedikit-sedikit lah bisa. Terus Eka, aku pengen agak nyelimur sedikit. Apa apa yang membedakan? Eka kan udah banyak ngomong sama penerjemah, udah banyak ngomong sama pembaca, sama penulis dan sebagainya kan. Mhm. Ada nggak yang membedakan antara orang yang terdidik sastra sama yang nggak? Kalau ada bedanya apa? Apa ya? Eh, sensitivitasnya mungkin ya Mas ya. Maksudku gini nih, ketika membaca sebuah karya sastra, kalau dia sudah terbiasa membaca karya sastra, akrab dengan karya sastra gitu ya. Biasanya kalau misalnya membaca sebuah karya itu point of view-nya sih gitu. Dia bisa ngelihat ada sudut-sudut pandang, oh iya ada hal seperti ini yang disampaikan. Hal-hal kecil gitu, tapi ternyata itu penting gitu. Sebenarnya itu juga jadi esensi dari tulisan tersebut gitu. Aku sih ngelihatnya di situ ya, bicara soal sudut pandangnya, ngelihat persoalan-persoalan yang disampaikan dalam buku tersebut gitu. Lebih ngerasa seperti itu sih. Terus juga mungkin ya kalau dia udah terbiasa membaca karya sastra, ngulasnya itu juga banyak gitu. Masuk ke mulai mungkin apa ya, latar belakang ceritanya itu seperti apa. Bahkan misalnya kenapa ya si penulis-penulis yang seperti ini gitu, ada peristiwa apa yang terjadi gitu. Bahkan dia nggak hanya di dalam teks gitu, tapi dia juga masuk ke apa sih, interteks gitu, interteks dunia yang di luar teks ini sendiri gitu. Hmm. Apa peristiwanya gitu, itu juga dicari hubungannya. Kemudian apalagi ya, lebih ini sih Mas, lebih tajam, lebih dalam aja sih aku ngerasa gitu. Bahkan sampai karakter-karakter tokohnya itu juga kan juga dilihat gitu. Ini bagaimana perkembangan karakternya. Awalnya seperti ini, mungkin dia berubah mengalami apa ya, dinamika yang seperti apa gitu. Kalau dia pembaca karya sastra yang sudah terbiasa, pasti akan melihat hal-hal yang seperti itu gitu. Ngelihatnya kayak gitu sih. Kalau aku ngelihatnya gini, kan sekarang aku dari dunia IT ya, dan Mm-mm. ketika dunia IT itu ada sesuatu yang ngetren, misalnya istilah-istilah sekarang yang lagi ngetren nih AI, kecerdasan buatan, itu eh, kalau itu udah diomongin di berbagai media oleh orang-orang awam, kita langsung ngelihat bagaimana orang-orang itu memakai frasa-frasa itu kan, terus Mm-mm. berusaha menjelaskannya. Kan ada sekarang ada chat GPT yang membuat bisa, udah nyoba belum? Aku belum coba tapi sudah dengar Nah, ChatGPT. coba deh tantang ChatGPT. Dan itu sebagai orang yang aku dulu tertarik banget sama artificial intelligence. Tapi Mm-mm. artificial intelligence di awal tahun 2000 itu ketika aku kuliah masih kurang hal-hal yang masih belum ada hal-hal yang membuat dia mencapai kepercepatannya seperti sekarang. Yang pertama sampel yang dia dibutuhkan oleh artificial intelligence itu sebanyak-banyaknya mungkin sampel karena mereka Data. Ya. data benar. Karena mereka sebenarnya data crunching aja. Mm-mm. Semakin luas karyanya, semakin luas datanya, semakin bagus
outcome-nya, walaupun bagus itu masih bisa diperdebatkan ya. Tapi balik lagi, orang yang punya latar belakang pendidikan itu punya tools, punya alat-alat untuk membedah sastra-sastra, plus juga tahu itu namanya apa. Yang paling penting itu namanya apa itu loh. Karena kalau enggak, kita yang baca buku itu cuma bilang, oh ini buku ini bagus, titik. Kita nggak bisa ngelihat bahwa sebuah buku itu ada elemen-elemennya, ada elemen formnya, ada bentuknya, ada ceritanya, ada temanya, ada latar belakang penulisnya, dan sebagainya. Betul. Nah, eh, ada, tapi ada juga kalau orang yang sudah sangat teknis sastranya, itu jadi Ribet ya. jadi membunuh nikmatnya membaca sebenarnya. Iya, iya. Karena Aku nggak begitu, sampai ke tahap itu sih Mas, nggak masuk ke situ sih, nggak aku mau nggak menuduh, aku dibandingkan. nggak menuduhmu juga loh ya. Iya, benar-benar. Benar itu mengurangi kenikmatan sih sedikit ya, karena Jadi terlalu repot mikirin itu. kalau udah di section, jadi orang, aku pernah, ini kelompok baca di Norway nih, ada satu orang yang English literature background-nya, kalau dia udah ngomong itu aku langsung shut, karena dia langsung, oh this is intertextual bla 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 gitu kan, oh my god, dia ngomong apa nih. But anyway, kita harus menemukan sweet spot itu, karena pembaca-pembaca awam itu pengen juga ngomongin buku itu lebih banyak gitu, nggak sekedar ini bagus, oh ini bikin aku begini, ini aku bikin aku begini. Nah, aku ngelihatnya, karena ini pengalaman aku sendiri, adalah dengan mendengarkan orang-orang ngobrolin buku. Karena dari situ, oh ini yang dia lihat ya, oh ini yang dia ambil ya. Terus dari situ dipilih aja, mana yang enak didengar, mana yang membosankan gitu. But ya, yeah, oke. Okay. Ya, itu sih Mas, memang benar sih. Makanya kayak kayak ngajak kawan-kawan biasanya ngobrolin buku itu juga berusaha nggak terjebak di situasi yang membuat sebuah karya sastra itu kesannya berat banget ya gitu. Iya, iya, iya. Tapi gimana caranya juga bahwa sastra itu juga ternyata aplikatif gitu. Betul, Dia ilmu sebenarnya, dia ilmu sastra, ilmu bisa dikaji gitu dan dia juga bisa diaplikasikan ke kehidupan nyata gitu. Dia bukan sesuatu yang sekedar fiksi terus mengawang-awang gitu. Tapi ini betul. juga punya dampak loh sama kehidupan gitu. Jadi yang namanya ilmu itu apapun atau teknis itu adalah untuk membuat kita bisa mempelajarinya, misalnya kayak belajar musik ya. Kalau kita nggak tahu sama sekali cara mendekati, cara membreakdown musik, kita ngelihatnya itu sebagai sesuatu yang ajaib dan orang yang bisa memainkan itu hebat banget gitu. Tapi begitu kita ambil gitar pelan-pelan gitu, oh ada bagian-bagiannya ini, oh ya kalau begitu udah dibedah, oke Iya, iya. kelihatan simple, terus dibalikin lagi baru kelihatan hebatnya yang main gitu loh. Dan aku Betul. melihat itu di macam-macam. Jadi kalau kita udah bisa ngelihat bahwa oh orang yang ahli itu adalah yang breakdown sesuatu to the simplest thing and then build it up again. Karena setiap apapun yang hebat itu elemen-elemennya nggak terlalu hebat kelihatannya gitu. Betul, betul, betul. Jadi oke, aku pengen narik lagi. Oke, Kalau apa Eka masih ada komentar soal ini, monggo. soal ini ya, karena kita ngomongin Of Mice and Men. Nah, oke, kita balik ke bukunya aja langsung. Oke. Hmm. Oke nih, apa ya? Sebagai Aku seorang sarjana sastra, wah, how do you itu approach this book? berat. Kenapa? Kenapa, Mas? Sebagai seorang sarjana sastra, kalau harus ngomongin buku ini, mulainya dari mana? Wah, berat nih pertanyaannya. Pendengarnya mulai tidur nih. Iya, enggak sih, enggak. Apa ya, kalau aku ngerasa ya, novel ini kenapa misalnya, menarik untuk dibaca, ini kan bicara soal pertemanan 2 orang, sesuatu yang sebenarnya universal gitu ya, universal, bicara soal persahabatan gitu, bisa bicara soal cinta gitu, brotherhood ya, cinta, 2 orang sahabat gitu, sesuatu yang sangat universal dan menyentuh kita gitu. Terutama mungkin di bagian akhir itu bagian yang paling berat sih sebenarnya buat kita sebagai pembaca membacanya itu ya, bagaimana seseorang harus mengambil keputusan gitu, keputusan, apakah harus membela sahabatnya sendiri gitu, atau dia, berani mengambil resiko untuk menanggung rasa bersalah tapi untuk menyelamatkan seorang sahabat gitu. Itu kan luar biasa sekali keputusan yang harus diambil oleh George, ketika memutuskan mengambil tindakan terhadap Leni gitu.
Bahkan sebenarnya kan dia udah berencana ketika si Lenny melakukan kesalahan lagi, dia sudah berencana, oh apa yang akan kulakukan ke Lenny, sehingga kan sebenarnya dia yang nyuri senjata itu kan ya Mas ya. Dia kan di bagian sebelum berakhir itu kan ada diceritakan siapa yang kehilangan senjatanya ya, Oh iya 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 ya iya kan? Si iya iya. Carlson ya kalau nggak salah. Dia kan udah kehilangan senjata, terus dia bilang, senjataku siapa yang ngambil? Oh diambil anak gila itu, katanya gitu kan ya. Dia nuduh kalau Lenny yang ngambil, tapi ternyata kan bukan. Yang ngambil justru George waktu dia bersama dengan siapa yang Candy ya kalau nggak salah ya, atau si Smithy. Pokoknya yang menemukan istrinya Curly meninggal itu kan ada satu orang ya, kalau nggak salah si Smithy ya, si Smithy menemukan, terus dia ngadu ke George. George kan langsung bilang, aku ke dalam dulu, pura-pura nggak ada di sini gitu, seolah-olah aku belum melihat semuanya ini sehingga aku nggak disangkut pautkan, baru nanti kau teriak, baru aku datang gitu kan. Ternyata kan dia pergi sebenarnya untuk ngambil senjata itu gitu, dan itu akhirnya dia lakukan untuk mengambil keputusan akhir apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan si Lenny tersebut. Itu kan berat sekali ya Mas ya, memutuskan sesuatu gitu untuk sahabatnya, apakah menolong temannya ini kalau dia dibawa lari, nggak mungkin kami selamat berdua. Kalau dia nggak ditembak misalnya, mungkin dia akan disiksa lebih berat sama Curly dan orang-orang yang ada di peternakan gitu. Hmm. Itu bagaimana pengambilan keputusan si tokohnya itu sangat menarik ya. Itu bagian menarik dari novel ini menurutku. Hmm. Termasuk juga ya apalagi ya kisah persahabatan mereka, bagaimana ternyata nggak hanya Lenny yang butuh George sebenarnya. George juga butuh Lenny kalau kita baca gitu ya bagian-bagiannya, kita kulik dialognya mereka. Ternyata kan George juga butuh Lenny untuk apa? Untuk merawat mimpinya. Kan George ini sama seperti banyak orang-orang yang bekerja di peternakan ya, mereka mengembara, hanya hidup sendiri-sendiri. Kan ada dialog bilang, aku jarang menemukan orang seperti kalian, biasanya kan mereka jalan sendiri-sendiri, tidak ada yang saling mempercaya dengan orang lain. Tapi kalian ini kemana-mana selalu berdua. Iya, kami selalu berdua karena kami berteman dari kecil gitu. Selain berteman dari kecil, George menjaga Lenny, tapi Lenny juga menjaga George, menjaga mimpinya. Karena kan Lenny suka nanya, eh, bagaimana itu rumah nanti akan kita beli George, tanah yang akan kita beli George, itu mimpi kan, sesuatu yang mungkin tidak dimiliki lagi oleh orang-orang pekerja pada masa itu. Tapi karena Lenny dengan sifat kekanakannya yang membayangkan sebuah dunia ideal gitu, dia membagi mimpinya itu kepada George, dan George menceritakan itu berkali-kali kepada Lenny sampai dia juga mempercayai kalau suatu saat dia akan mendapatkan seperti mimpinya Lenny. Dia menceritakannya itu kayak langsung terlena gitu kan, larut gitu. Kita akan membangun sebuah rumah peternakan di mana kita akan tinggal di sana, terus kita akan bertanam sayur-sayuran, buah-buahan, kita akan punya mungkin 1 atau 2 sapi, 2 atau 3 ekor kambing, dan beberapa ayam. Oh, dan juga kelinci, kata si Lenny gitu kan ya. Nah, George juga akhirnya bisa hidup karena punya mimpi-mimpi itu. Lenny menjaga mimpi-mimpi itu. Ternyata nggak cuman George yang berakal sehat yang menjaga Lenny yang kekanak-kanakan, dan mungkin mereka bilang sedikit sinting gitu. Justru kesintingannya si Lenny itu membuat George itu bisa waras, bisa hidup, dan mungkin bisa bertahan di masa depresi tersebut. Itu sih menariknya menurutku Mas, bagaimana karakter-karakter tersebut dibangun dan saling mendukung. Keduanya sama-sama kuat nih karakter, walaupun kesannya kayaknya Lenny lemah gitu, ternyata enggak gitu. Kalau aku ada dua hal dari yang baru dibicarakan ini yang aku ambil bahwa oke, kita fokus ke Lenny. Lenny ini orang yang kalau kita melihat garis nasib, dia nggak beruntung, dia terbelakang, dia sangat simple gitu kan. Tapi yang bisa diambil oleh kita yang baca adalah ternyata daya hidup atau untuk menjadi bahagia itu, ini langsung ke Instagram deh, bahagia itu sederhana. Maksudku gini, dengan dunianya yang, kalau bayangkan, coba bayangkan kita ada di posisi si Lenny, dengan kecap aja, aku nggak tahu terjemahannya apa, kalau di sini saus tomat, Saus tomat juga. ya, kan? Kecap itu atau saus tomat itu untuk makan beans-nya, itu udah seneng banget dia. Bener. Di awal-awal itu kan. So it's so simple and it's easy to, maksudnya sangat mudah untuk merasa bahagia, sangat mudah untuk bahkan mengelus-elus binatang piaraan pun, walaupun sampai mati jadinya gara-gara Mati pun ya, tikus itu mati. adalah bentuk pleasure-nya. Jadi hidup ini kan
sebenarnya kalau kita balik lagi tadi bisa di breakdown ke small things, jangan Mhm. grand, oh mau jadi sukses atau apa gitu, no. Kebahagiaan hidup itu terbentuk oleh hal-hal yang kecil-kecil itu. Jadi di saat Mhm. ini kita makan tomat, makan beans dengan saus tomat, di saat yang lain kita mengelus-ngelus tikus. He was happy Hmm. in a sense. Lenny was happy. Lenny itu Menjadi dari semua orang-orang yang ada di situ, dia kayaknya yang paling happy. Terus mhm. ya dia apa namanya, rambut yang sutranya si Candy gitu kan, walaupun akhirnya menjadi sebuah petaka kan ujungnya. Mhm. Itu satu tuh. Jadi yang aku ambil dari Lenny adalah how the happiness is actually can be so simple. Karena ketika Mhm. hidup ini sudah direduksi ke sesuatu yang sangat basic, dia jadi sangat simple. Terus yang kedua, Eka, Mhm. ketika Lenny disandingkan dengan George dalam buku ini, aku langsung ngelihat itu tangan marionetnya itu kebutuhan si Steinbeck. Hmm. Coba bayangkan cerita ini kalau Lenny sendirian. Cerita ini bisa jadi Frankenstein, Ya, betul. ya kan? Jadi Besar ya, besar, kuat ya, mhm. dia bisa jadi monster. Dia butuh Lenny, itu menurut aku itu bukan tidak sengaja. Jadi menurut aku itu kebutuhannya si penulis untuk membuat cerita ini menjadi komposisi yang bagus. Kita kan udah Benar, ngomongin soal komposisi waktu ngomongin iya, ceritanya Maggie Della. Itu yang mhm. membuat cerita ini jadi indah karena Makan. hidupnya si George dan hidupnya si Lenny itu saling mendefinisikan. Tanpa Lenny, si George ini kehilangan makna, dan tanpa Betul, tanpa George, si Lenny kehilangan mimpi. betul. Iya. Mhm. Aku mau Mhm. nambahin satu nih, dua poin yang bagus tadi. Aku mau nambahin satu. Pernah dengar stoicisme nggak? Stoicism. Filsafat stoik ya. Pernah, pernah. Mhm. Nah, menurut aku ini stoik banget. Mmm. Jadi stoik itu kan get to the barest bone of fact of life Mhm. and act on it, dan bertindaklah sesuai dengan itu. Misalnya nih, kemarin aku lihat posting ada kucing yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, terus ditelantarkan sama orang tuanya, sama induknya. Mhm. Itu stoik banget. Jadi si induknya ini udah tahu anak ini nggak akan bisa survive di dunia kucing. Jadi Mhm. itulah yang mereka lakukan. Atau aku juga ingat adegan-adegan mungkin Laura Ingalls atau apa, ketika mereka berjalan jauh menuju padang rumput apa segala macam itu dengan kereta kudanya itu, terus ada kudanya yang sakit, Mhm. nggak cari sembuh, kudanya ditembak. Mhm. Karena itu stoik banget, itu pragmatik banget pada situasi itu, tidak memungkinkan untuk mempertahankan kehidupan on the cost of other lives. Kalau kita berhenti dengan alasan peri kehewanan atau peri kemanusiaan untuk membuat kita tunggu deh 3-4 hari lagi sampai kuda ini sehat. Siapa tahu ada ancaman yang lain dan yang lebih besar akan tergolong. Jadi menembak kuda itu sekaligus praktis buat semua orang dan juga mempersingkat rasa sakitnya si kuda. Mhm. Dan itu yang aku lihat di adegan terakhir di buku ini. It's so Funeral pragmatic, so George ya. stoic. Iya. Mhm. Jadi aku tidak melihatnya sebagai sesuatu, ya itu tragis sih kalau kita melihat prinsipnya bahwa setiap hidup harus diperjuangkan sampai titik darah terakhir. Tapi siapa Mhm. yang menentukan titik terakhirnya itu, ya kan? Ini benar-benar aku tarik kemana-mana nih topiknya nih. Terus Mhm. karena si Lenny pun, siapa tahu Lenny akan kehilangan mimpinya kalau dia terus hidup. Misalnya dia harus dipenjara, harus dia disiksa, dia akan kehilangan mimpi-mimpi itu. Bagaimana kalau kita hentikan hidupnya pada saat dia masih bisa bermimpi indah? That is the most beautiful part of the story. Mhm. 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 Iya, ya memang itu, apa ya, ya pilihan terbaik lah yang bisa diambil untuk kebaikan semuanya, kebaikan George juga, untuk kebaikan Lenny juga. Makanya kan si Slim juga bilang kan di bagian akhir itu ya Mas ya, ya kadang kok harus melakukan hal yang seperti ini gitu. Sesuatu yang sangat praktis dan menyelamatkan semuanya. Menurut aku itu salah satu value dari film-film western ya. Film-film Hmm. western itu kan kondisinya sangat berat dan sebagainya.
Mhm. pertimbangan-pertimbangan yang kalau di konteks kita yang normal itu tidak manusiawi. Siapa yang menghalalkan pembunuhan karena alasan-alasan seperti itu? Tapi itu tidak bisa dijudge dengan konteks itu gitu loh. Karena eh, ya untunglah kita punya literatur ya yang kita bisa melihat bagaimana bisa sedikit mengalami lah melalui bacaan kita gitu loh. Mhm mhm. Iya, itu emang bagian paling menarik juga sih, Mas. Terus sebagai eh, estetik cerita, orang sastra akan mengulik apa lagi nih dari buku ini? Apalagi ya? Menurut aku ini kan rasanya tuh kayak novelet ya. Paling Iya nggak sampai sebulan lah seluruh cerita ini terjadinya. Nggak lama kan? iya, nggak lama sih, Mas. Kayaknya nggak nyampe sebulan sih ya. Karena belum sempat sampai mereka gajian juga ya kan ya. Kan Iya, mereka datang, heeh. Mereka datang di hari mereka eh, kan telat itu. Jadi harusnya telat, iya. telat sehari ya. Jumat sore, tapi ketika kedatangannya di waktu yang tersebut juga sebenarnya mereka bilang, oh ya mereka serius kerja. Kalau misalnya sekedar untuk datang kemudian cuman gratis makan aja ya, mereka biasanya datang di hari Minggu atau hari hari Sabtu ya kalau nggak salah gitu kan ya. Jadi makan baru nanti udah cabut pergi gitu. Tapi mereka berniat untuk bekerja dan kemudian mereka setelah bekerja itu juga nggak lama sih rentang waktunya karena nggak lama kemudian si Leninya udah cari masalah dan permasalahan yang berulang sebenarnya sudah terjadi di beberapa tempat peternakan sebelumnya yang mereka sudah pernah bekerja. Tapi apalagi ya yang menarik dikulik di dalam novel ini ya? Hmm, Dan yang aku lihat dari segi format dengan cerita yang cuma 100 halaman kalau di sini, mm-mm. itu bisa mampat banget gitu loh. Segala macam rasa ada di sini. Jadi bayangin ketika si Lenny menularkan mimpinya ke salah satu orang di situ ya, yang orang hitam ya. Si Oh Candy ya kalau nggak salah Candy iya, dia dia apa di situ ya? Dia kayaknya yang cacat. dia cacat ya ya ya. Uh, Jadi disitulah kita langsung melihat, oh dua orang yang punya ketidakberdayaan yang berbeda, tapi tetap merasa tidak berdaya, tiba-tiba dia merasa hidup lagi, ingin. Jadi itu kekuatan harapan di situ loh. Cuman oke, have. Dan simple banget di situasi itu punya tanah sendiri, punya penghasilan sendiri yang tidak menjadi, eh, nggak tidak sama tergantung orang dengan orang lain. lain. Betul. Gitu. Mm-mm. Terus tiba-tiba dia langsung subscribe to that dream, langsung senang, langsung hidup lagi. Yang kecil-kecil seperti itu bagus untuk ditangkap menurut aku. Betul, betul Mas. Iya. Bagaimana dia bilang, udah kita wujudin aja. Kapan kita wujudin? Aku punya tabungan segini. Nanti kalian gajian punya duit segini, aku punya duit segini. Udah bisa kita beli kan tanah itu kan? Oh iya udah bisa kata Leni ya. Soalnya itu kata George ada kakek-kakek tua sama nenek-nenek tua mau jual tanah tuh harganya segini gitu. Ya udah kita beli aja gitu. Tapi ini jangan kasih tahu sama orang lain ya. Karena kalau kita kasih tahu sama orang lain nggak akan percaya. Tapi selain itu juga mereka akan berusaha menggagalkan mimpi kita ini karena para pemilik peternakan itu kan nggak mau kehilangan tenaga kerja. Jadi mereka kan berusaha menggagalkan mimpi kita. Jadi kita nggak boleh kasih tahu ke orang-orang gitu. Itu bagian yang apa ya Mas ya saat membaca itu kita selaku pembaca juga menangkap Indah. iya menangkap keindahan mimpi-mimpi mereka itu gitu Dan aku bagaimana nggak yakin itu benar. Aku cukup yakin itu si George bohong. iya memang bohong kan Iya. dia bilang ada tuh di bagian adegan yang mana ya bahwa sejak awal sebenarnya dia tahu bahwa itu tidak akan pernah menjadi kenyataan kan gitu Terus kata mm-mm, ketika sudah terjadi petaka ini, ada mm-mm. tiba-tiba manusia tuh langsung memikirkan dirinya sendiri. Si orang yang ikut mimpi tadi, oke, tapi oke si George, si Lenny mungkin punya masalah, tapi kita tetap akan beli tanah kan? Ada kan? Iya iya betul 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 itu ada betul uh-uh. Ya udah walaupun nggak ada Leni kita kita masih bisa ngelanjutin mimpi kita ya gitu Tuh bayangin ketika terjadi tragedi, dia langsung mikirin dirinya sendiri itu karena, oke, saya sudah hidup nih. Jadi itu menurut aku nggak melakukannya dalam bentuk judgement ya, tapi aku melakukannya itu insting manusiawi banget yang sebagai penulis berhasil ditangkap sama si Steinbeck ini. Mm-mm.
Itu nuansa-nuansa kecil. Kalau kita cuma lihat semuanya Leni aja gitu kan Ya, ceritanya jadi datar, jadi flat. Ini ceritanya banyak nuansanya gitu. Orang yang ini ketika ada pembunuhan, ada orang mati, nemuin betul. istrinya si Curly, dia langsung mikirin pertanian mimpinya itu kita masih tetap bisa kan ya, gitu kan? Iya, iya. Insting untuk bertahan ya, Mas ya. Sama Betul. itu juga sebenarnya tokoh tokoh Crooks itu kan juga menarik ya, yang orang kulit Ya, hitam yang punya kamar sendiri, punya ruangan sendiri gitu. Jadi dia juga kesepian sebenarnya karena dia tidak punya teman ya, dia tidak bisa berbaur dengan yang lainnya, sementara yang lainnya semua punya satu ruangan, satu kamar, satu bara. Dia berada di lumbung, dia di lumbung sendirian. Kamarnya apa ya, nggak pernah didatangi oleh siapapun kecuali oleh bos dan si Slim, hanya mereka yang pernah datang. Di sini kan ada gambaran juga bahwa apa ya, eh, ada perasaan orang-orang yang disingkirkan, dia kesepian. Tapi seseorang itu kadang-kadang ketika dia sudah disingkirkan, dia menjadi korban, ketika ada kesempatan datang ke dia juga memperlakukan hal yang sama gitu. Kan si Crooks itu juga kayak gitu, dia punya wilayah kekuasaannya sendiri. Ketika ada yang datang ke tempat dia kan juga mengatakan hal yang sama, ini wilayahku, kalian nggak boleh ke sini. Dia bilang ke si Leni waktu Leni malu-malu pengen datang gitu kan, aku cuma ngelihat anak anjing, terus aku ngelihat ada cahaya lampumu, aku mau datang, terus aku lihat gitu, ya aku nggak boleh ke sini, ini wilayah kekuasaanku, aku juga nggak pernah kan ke tempat kalian, jadi kau juga nggak boleh masuk ke tempatku gitu. Itu kan juga sangat manusiawi ya, manusia. digambarkan di sini, berangkat dari kemarahan sebenarnya ya, berangkat dari kekecewaan, berangkat dari kesepian, berangkat dari sakit hati sebenarnya, akhirnya melakukan hal yang serupa gitu. Ini kan secara psikologis apa ya? Seorang korban pun bisa melakukan hal yang sama terhadap orang lain gitu, sebagai sebagai lampiasan dari kemarahan dan kekecewaannya gitu. Itu menarik sih kulihat bagian itu, Mas. Iya benar, soalnya ya banyak sih kalau kita baca-baca, kalau suka nonton serial detektif atau true crime gitu, biasanya Mhm. ini spesifik untuk child abuse, biasanya pelakunya adalah orang yang waktu waktu kecil juga di abuse juga. Jadi Mhm. kejahatan itu apa namanya harus Lingkaran setan ya nggak melingkar, dia berantai gitu loh. ya, panjang ya. Benar. Terus, tapi aku pengen balik lagi nih. Aku nggak riset terlalu dalam. Apakah di zamannya cerita ini perbudakan sudah selesai ya? Hmm, Udah kayaknya. iya, tapi Tapi mungkin perbedaannya berbeda ya, Mas. Kan kadang-kadang perbudakan eh sudah selesai, tetapi segregasi belum. ya itu dia. Ya, Tetap aja. diskriminasi terhadap kaum kulit hitam kan sampai tahun 60-an kan ya? Atau Iya, Mas. ya ya ya. Jadi si siapa tadi Crooks itu Mm. terdiskriminasi di sini walaupun dia bukan slave ya, bukan budak sih. Bukan, bukan, dia dia nggak slave, tapi itu tadi ya konsepnya semua mereka pekerja kan, mereka pekerja Hmm. tapi masih ada apa ya, membanding-bandingkan perbedaan-perbedaan, pengkotak-kotakan gitu. Hmm. Dia seperti ini, dia seperti ini, bahkan pekerja-pekerja ini pun semuanya kan punya antisipasi, nanti ketika aku sudah nggak punya kekuatan lagi, udah siap-siap juga nih mau dicampakkan sama si bos, mungkin tinggal di depan aja, nggak boleh lagi kerja di sini gitu. Kan sebenarnya itu juga yang ada di kepala si Candy kan, sehingga dia ketika ditawarkan mimpi-mimpi seperti itu ngerasa, wah iya aku punya harapan, ketika aku tidak lagi dibutuhkan di sini, aku bisa punya kehidupan sendiri gitu. Karena kan dia udah merasa nanti aku nggak akan punya tempat tinggal lagi, udah cacat gitu, udah tua gitu. Hmm. Mau kemana lagi gitu. Tapi poin yang Eka bilang tadi soal si kulit hitam ini menarik Mm, karena mm, itu menunjukkan itu yang membuat aku merasa perbedaan antara sastra dan bukan sastra. Jadi sastra itu tidak hitam putih. Jadi mm, tidak, kita kan kadang-kadang kalau misalnya melihat ada korban dari berita apa gitu ya, aku nggak mau mm, nyebutin spesifik sih karena nanti mendiskreditkan. Kita baca di koran nih, begitu mm, ada yang kita sebut korban, langsung simpati, galang dana segala macam gitu kan. mm, Kita tuh selalu melihat orang yang jadi korban itu adalah orang yang berjiwa mulia dan sebagainya gitu lah. Padahal manusia itu adalah manusia di dalam posisi apapun di konteks hidupnya gitu. Dan iya. itu yang
ketika ya untuk cerita yang tadi itu ketika dia udah diselamatkan ternyata dia orangnya tidak simpatik, hilang lah kita dan kita terkejut loh, kan dia korban, seharusnya dia kan mulia, seharusnya dia dia berterima kasih ketika kita kasih galang dana segala macam ini gitu. Nanti aku ceritain aja aku maksudku apa. Tapi di sini adalah dia Heeh. didiskriminasi, tetapi kalau dia punya kesempatan, dia akan mendiskriminasi orang juga gitu loh. Iya, bener. Dia ngelakuin hal yang sama, kalimat yang sama dia bilang, "Kalian kan kayak gini sama aku, ya udah ini juga, wilayahku, kalian nggak boleh kayak gini." Sampai kemudian kan si siapa yang bilang ya, "Oh ternyata, enak juga kayak kau ya, kau juga punya akhirnya kamu kok kok kau punya ruang privasi." Ya, Sementara kami enggak, kami semuanya udah numpuk di situ dan kami nggak punya ruang privasi. Kau punya ruang privasi di sini sehingga kau bisa menata kamarmu sesuai keinginanmu sendiri, kau bisa bikin rapi sesuka-sukamu gitu. Dan iya, kemudian juga dia kelihatan mikir gitu, oh iya juga ya gitu. iya. Mm-mm. Kak, kita berandai-andai nih. Kadang-kadang pengandaian yang paling bagus adalah pengandaian sesuatu yang nggak ada. Jadi kita bisa nge-stretch imajinasi kita. Mm-mm. Kalau pengen membuat cerita ini happy ending, gimana caranya ya? Wah, Apakah dia, ya itu pertanyaan selanjutannya adalah apakah dia akan sebagus ini kalau dia happy ending? feel-nya pasti beda ya Mas ya. Iya. Dan apa yang ingin disampaikan penulis dengan ending yang seperti ini kan nggak akan dapet gitu. Dia, ya kan Kita, Mas ya? mari kita berandai-andai. Mm-mm. Ternyata bos mereka baik dan mereka, oh ya, happy ending di sini adalah kalau mimpinya Lenny dan mimpinya George itu terwujud. Kenyataan. Lalu Mm-mm. mereka beli tanah, terus mereka tidak lagi menjadi buruh asongan, mereka bisa mencari tanah sendiri. Tapi itu nggak jadi cerita kan? Iya It's sih, so boring. iya, tidak 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 ada hooknya gitu, nggak ini gitu ya. Mungkin tidak ada tensi karena itu yang dicari kan di dalam sebuah cerita yang jadi nama cerita kalau dia ada konflik dan ada resolution atau Betul, ada tragedi ini nggak ada resolutionnya. iya. Justru kita dikasih sebuah peristiwa yang membuat kita terhenyak gitu kan. Wah, endingnya gini ya gitu. Tapi justru ya itu tadi Mas kita jadi mikir kan, berpikir ini apa? Kenapa seperti ini akhir ceritanya gitu. Oh ternyata memang mau disampaikan oleh penulis bahwa itu tadi nggak ada perkara hitam dan putih di sini kan, bahwa Hmm. dalam mengambil keputusan kita mengambil keputusan itu apa ya, apa yang terbaik buat semuanya juga gitu. Hmm. Dengan dua tokoh yang punya ikatan persahabatan yang kuat, dia memutuskan itu kan nggak juga demi kepentingan dirinya sendiri kan gitu. George juga kalau kita lihat nggak mengambil keputusan itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Iya, dia menyelamatkan dirinya juga, tapi dia juga mikirin si Lenny. Kalau Lenny nggak diperlakukan seperti itu gitu, mungkin dia di penjara dan si Slim bilang kalau dia di penjara mungkin dia akan diperlakukan dengan sangat sangat biadab gitu. Dia Hmm. dibuat sangat menderita atau seperti apa gitu. Apalagi kan si Curly itu kan udah punya dendam sebelumnya ya. Ngelihat badannya Lenny yang besar aja dia udah benci gitu. Nggak usah dulu perkara yang lain-lain karena dia kecil terus dia juga selalu cari masalah, cari lawan berantem gitu ya. Ngelihat Leni yang sangat besar itu aja dia udah tersinggung gitu. Ini orang besar banget, tenaganya kayaknya besar banget. Ini kayak ngejek aku gitu. Dia udah ngajak berantem aja gitu. Iya, iya. Menurut aku itu tokoh yang bagus sih. Jadi dia menurut aku dalam cerita ini dia masih menjadi device, menjadi alat untuk menciptakan eh, ketegangan. Tetapi kalau ceritanya ini mungkin diperpanjang, kenapa si orang ini yang badannya kecil ini kok songong banget sih ngelihat orang yang gede gitu loh. Iya, Apalagi menurut aku juga ngelihat orang gede yang kelihatannya bisa dibully. Karena belum tentu dia akan melakukan yang sama kalau dia ngelihat orang gede yang memang nggak bisa dibully gitu loh. iya betul betul betul. Mm-mm. Karena itu yang sering aku lakukan kalau buat ngomongin buku, Mm-mm. cari yang nggak ada di sini terus diandain bener nggak atau supaya kita nggak sekedar melihat apa yang ada di teks itu gitu loh. Mm-mm. Terus misalnya kalau seandainya tokoh ceweknya itu nggak ada gitu.
Tokoh Ya, cewek ini kan beneran agak terlalu, siapa sih dia? Kan kenapa cuma dia yang bisa punya istri sih di situ? Kan semua orang di sini pada sedang kerja atau entah istrinya di mana gitu ya. Kenapa ada satu cewek di situ gitu loh? iya, iya. Pernah pernah diandain nggak? Pertanyaan menarik sih ya Mas ya. Tapi mungkin gini nih, mereka juga sebutkan kau tidak seharusnya berada di sini gitu kan ya. Hmm. Bahwa si tokoh perempuan itu tidak harusnya berada di peternakan, bagusnya mereka dia di tempat yang seharusnya istri seorang majikan berada gitu. Nggak usah main-main kemari gitu. Dia anak Eh, majikan kan ya, si Curly ini? Ya, si Curly itu anak majikan, Iya, anaknya iya. si bos, dan dia Hmm. menikahi tokoh perempuan kayaknya namanya nggak disebutin ya. Dia Enggak, hanya aku nggak disebut, ingat juga. iya namanya nggak disebutin, dia hanya disebut istri Curly. Eh, Dia juga tokoh yang menarik sih sebenarnya, keberadaannya di dalam novel ini juga. Dia kan dikisahkan punya ambisi ya, punya obsesi. Dia ingin menjadi selebritas sebenarnya. Dia ingin menjadi artis, ingin menjadi bintang film. Terus dia merasa apa ya, para aktor-aktor, para sutradara itu waktu ketemu dengan dia menyebut dia cantik, dia punya potensi di dunia perfilman gitu. Tapi Dilarang dia ibunya tidak, kan? ya dilarang ibunya dan dia tidak mencapai mimpinya itu gitu. Sehingga ketika dia bertemu dengan Carly itu, mereka menikah, mereka bertemu di sebuah pesta ya kalau nggak salah. Terus mereka menikah, mungkin dia ngerasa bahwa itu adalah sebuah jalan untuk dia keluar dari kungkungan ibunya gitu, dari cengkeraman ibunya dia keluar. Tapi ternyata si Carly ini kan juga bukan tokoh suami yang ideal sebenarnya yang dia harapkan. Kan dia sebutkan ke Lenny bahwa sebenarnya dia juga benci si Carly itu kan. Dia brengsek juga, pengen kupukul juga sebenarnya kan. Jadi ketika tangannya kau remukkan, aku tahu sebenarnya kau yang meremukkan tangan itu katanya ya. Aku senang gitu. Jadi kok nggak usah takut, nggak usah berpura-pura bilang tangannya masuk ke dalam mesin gitu. Jadi keberadaan si cewek ini juga menarik, membangun cerita masuk apa ya, menjadi pintu masuk ke persoalan itu. Dan kenapa dia berada di tempat tersebut? Yang pertama mungkin karena dia adalah istri dari anak majikan, jadi sah-sah saja. Dan kemudian dia kan memang selalu mencari mencari hiburan ya. Dia kayak kesepian sebenarnya ya Mas. Dia berusaha mencari perhatian dari orang-orang karena tidak mendapatkan perhatian gitu. Dia selalu berada ke kerumunan, di mana ada kerumunan dia datang gitu. Itu poin yang Apalagi bagus banget ya Kak. Itu poin yang bagus banget. Jadi aku langsung ngelihat kenapa si cewek ini perlu atau bisa ada di situ karena dia sama-sama senasib seperti sama yang lain. Orang-orang iya, yang tidak mencapai atau mengalami kekecewaan hidup. Mereka sama-sama mereka tuh senasib semuanya, termasuk si betul, cewek ini. betul, Iya. betul. Mereka senasib, Mm-mm. tapi yang lain kenapa nggak ada istri di sana? Karena kan mereka pekerja ya Mas ya, pekerja. Dan mereka kan pekerja nggak semuanya permanen juga, ada yang hanya beberapa musim pergi kan. Pekerja-pekerja pada masa itu kan berpindah-pindah ya, mereka Mm. bergerak sendiri-sendiri, berpindah-pindah tempat, selesai di satu peternakan pindah ke peternakan yang lain gitu, dan tidak pernah apa ya, tidak pernah permanen di satu tempat gitu. Bahkan rata-rata kan karena tekanan kehidupan, udah capek kerja, kemudian juga kayak nggak ada harapan buat hidup, mereka menghabiskan apa yang sudah mereka dapat itu kan untuk bersenang-senang. Pergi ke perjudian, pergi ke pelacuran gitu, ke rumah bordil gitu kan. Itu kan sama juga sebenarnya kayak daerah perkebunan yang ada di Indonesia juga seperti itu kan. Zaman kolonial kan dibangun kayak gitu. Kalian cari duit, nanti pas gajian udah habisin aja di perjudian, dihabisin di rumah bordil, di pelacuran, ya udah habis itu kerja lagi gitu. Jadi kayak siklusnya gitu-gitu aja, kerja cari duit habis, kerja cari duit habis, udah gitu-gitu aja. Iya, betul. The Heeh. basic of human needs gitu, tetapi ada Mm-mm. yang eksploitasi itu. Jadi pola itu memang dibiarin. Oke. Ya Mm-mm. sama lah kayak di Las Vegas dan sebagainya, dalam dalam banyak dalam bentuk yang berbeda menurut aku masih ada sih pola itu gitu. Mm-mm. Aku punya pertanyaan yang sangat egois. Kenapa kenapa ngobrol buku tidak membahas sastra-sastra luar? Kenapa harus dibedakan sastra luar sama sastra sastra dalam? Karena sastra adalah sastra, ya enggak? Iya, iya, iya. Sastra adalah sastra memang Mas, dan universal juga ya.
nggak ketutup kemungkinan sebenarnya kita nanti akan ngebahas sastra dunia, tapi untuk sementara kita lebih memang fokus ke sastra Indonesia karena sastra Indonesia aja masih banyak yang belum dibicarakan gitu. Makanya kita fokusnya ke situ, walaupun kadang-kadang ada sesi-sesi khusus kita bahas sastra bukan Indonesia gitu, Mas. Jadi Menurut memang aku juga, menurut aku juga kita sebagai pembaca perlu dipecahin itu barrier bahwa sastra itu sastra gitu loh. Masalahnya cuman kamu bisa mengaksesnya atau tidak. Masalah dia yang nulis orang Indonesia atau tidak nggak masalah, tapi dia tersedia dalam bahasa yang kamu bisa baca, bacalah gitu loh. betul. Nah, menurut aku ya itu Mm-mm. itu agenda Ya, aja ya. iya, tapi kan ini juga makanya aku pribadi juga selain yang rutin di ngobrol buku kan di channel aku pribadi ya di akun aku pribadi kan juga ngomongin sastra kan secara keseluruhan gitu. Iya, Ngomongin sastra Amerika Latin juga, sastra yang lainnya juga gitu. Jadi ya apa yang tidak dibahas di sana ya aku bahas di akunku personal gitu karena aku juga ngerasa ya semuanya harus dibicarakan kan gitu, nggak cuman yang satu ini aja gitu ya. Kayak Mas bilang tadi, sastra ya sastra. Mau dari wilayah manapun adalah karya sastra. Selama masih kita bisa akses, ya udah kita akses gitu. betul, betul. Kalau kita ngomongin ke latar belakang masing-masing ya, jadi Minum ya Mas ya. monggo, iya, iya, iya. Ada camilannya juga nggak? Hmm, pengennya sih tapi nggak ada. Iya, aku mau Gojek, Gojek nggak bisa sampai ke sini. Ah, di sana nggak ada yang kayak gitu ya? Ada namanya Foodora, tapi nggak ada yang jual nasi Padang di sini. Oh ya, kalau aku kirim dari sini sampai sana keburu basi. Gini ya Kak, Heeh. ketika aku sekolah IT, terus sekarang di dunia kerja, terus kadang-kadang ketemu lagi sama bekerja sama orang-orang yang baru lulus kan. Mm-mm. Terus aku mengasumsikan bahwa Eka itu me- memakai ilmu yang yang dipelajari dulu kan. Kan banyak orang yang misalnya kuliah X, akhirnya profesinya sama sekali tidak ada hubungannya gitu kan. Mm-mm. Nah, ketika itu terjadi, aku merasa, oh setelah bekerja sekian lama, terus ngelihat anak baru, kok anak baru tuh nggak bisa hal-hal ini gitu ya. Terus aku mikirnya, seandainya ini ada di sekolah, jadi mereka bisa lebih siap di dunia kerja. Itu Eka punya nggak yang kayak gitu soal sastra? Setelah aku lihat misalnya dengan kegiatan menulis selama ini, atau setelah akhir-akhir ini mungkin membahas buku sebagainya, kira-kira, terus ngelihat ada nggak yang missing yang perlu diajarkan di sekolah dulu gitu loh. Ada nggak ya? Banyak sih sebenarnya Mas ya. Hmm. Nggak usah dulu di sekolah ya, di jurusan sendiri lah ya. Aku kan memang ngambil sastra Indonesia ya. Di sastra Indonesia itu juga menurutku di kampus ya banyak hal yang juga missing sebenarnya gitu. Misalnya eh, anak sastra Indonesia, anak sastra tapi nggak baca karya sastra gitu. Ada gitu kan ya. Ngobrolin karya sastra juga jarang gitu. Itu juga kebiasaan yang sebenarnya harus dibangun juga kan ketika memutuskan mengambil jurusan sastra ya udah berarti kamu juga harus familiar dengan karya sastra. Kamu juga harus mempelajari apa ya ilmu-ilmu yang ada di dalamnya itu gitu. Entah pun nanti misalnya ketika kamu selesai dari sana mengambil pekerjaan di bidang yang lain gitu. Tapi kan itu basic lah ya. Kalau kita udah ngambil keilmuan itu ya kita pelajari gitu. Nggak cuma di mahasiswanya juga sih, di kampusnya juga apa ya perkembangan ilmu pengetahuannya juga nggak update kadang-kadang gitu. Terus apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya yang harus dibenahi lah dari jurusan sendiri. Terus juga kalau misalnya di sekolah ya, di sekolah juga kan eh, apa ya pengalaman menulis itu apa ya pengetahuan pengetahuan menulis kan juga tidak diajarkan gitu, tidak dianggap sesuatu yang sangat penting juga. Padahal sebenarnya kan kalau bicara menulis ya creative writing itu kan nggak cuman eh, pengetahuan ya atau keahlian yang dimiliki seseorang yang bercita-cita menjadi penulis. Bahkan ketika dia bekerja di bidang lain pun keterampilan menulis itu kan penting ya gitu. Kalau dia bekerja di bidang lain, keterampilan menulis itu juga penting ya. Bikin laporan yang bagus itu kayak gimana gitu misalnya ya. Atau
kalau dia mau jadi pengusaha juga paling nggak dia kan ngerti juga sedikit soal copywriting ya dikit-dikit gitu bikin ketika dia mencitrakan atau membangun apa ya membangun citra dari usaha yang dia buat ya seperti apa itu kan ada juga keterampilan menulis di sana gitu. Hmm. Sih ngelihatnya seperti itu Mas. Ini Aku menjawab nggak ya jawabanku ya? jawab lah, jawab lah. Oke. Terus aku sebenarnya mau mancing sesuatu bahwa Eh, bedanya ilmuku sama ilmunya Eka adalah mm, ilmu Eka itu bisa dinikmati oleh orang awam. Kalau ilmuku itu produknya yang dinikmati oleh orang awam, tetapi prosesnya mungkin tidak gitu ya. Itu satu hal. Nanti kita bisa bahas lagi. Yang kedua, yang aku pengen bilang juga adalah yang missing di aku adalah kecintaan untuk melakukan mm, kerjaan itu. Jadi aku melihat ketika sudah 15 tahun bekerja sebagai software developer, aku merasa bahwa the process, the act of creating code itu the mm, source of pleasure sendiri. Itu sumber kenikmatan tersendiri. mm, Oke, dapat gaji, dapat pekerjaan itu tentu saja itu perlu buat kehidupan ya. mm. Tetapi sama seperti aku nerjemah, itu beneran kadang-kadang aku nggak dibayar, aku nggak mendapat apa-apa pun, aku menikmati proses itu gitu loh. Mm. Dan itu yang nggak ada atau aku nggak dapat lah waktu di sekolah. Apakah ini bisa dikatakan hal yang sama untuk jurusan sastra gitu loh. Apalagi karena mengingat bahwa sastra itu sebenarnya untuk dinikmati gitu loh. Ya, iya, iya. Em, Apakah ini kasar banget nih ya? Apakah jurusan sastra itu membunuh minat orang membaca sastra? enggak juga sih Mas, Enggak tapi ya? kan balik lagi ke ininya sih sebenarnya ya, balik lagi ke masing-masing orangnya Orang. lagi juga sih kupikir ya. Hmm. Tapi yang pasti kalau misalnya kita belajar sastra kan kita belajar teorinya, kita belajar eh, belajar sejarahnya juga, kemudian belajar adalah beberapa ilmu-ilmu yang lain yang semuanya itu berkaitan dengan karya sastra. Eh, Semuanya itu kan kalau kalau kita pelajari dan maknai kan membuat kita sebenarnya bisa memahami gitu, memahami sebenarnya dengan lebih baik ya. Kalau aku sendiri sih ngelihat apa yang aku peroleh ya ilmu-ilmu yang aku peroleh teori-teori kesusastraan yang dipelajari di kampus itu justru membantuku sebenarnya menjadi lebih mudah memahami karya sastra tersebut gitu. Bisa lebih tajam juga gitu. Kemudian apa ya? Hmm, kayak misalnya puisi gitu. Gimana sih cara memahami puisi gitu. Nah, Hmm. justru itu jadi mempertajam dan membuat kita lebih paham dan lebih apresiatif juga kepada karya-karya sastra itu karena kita tahu prosesnya gitu. Oh, Hmm. untuk menciptakan sebuah karya sastra ada proses yang seperti ini ya. Dan itu bisa diketahui karena kita punya alat bedahnya gitu kan, ada alat bedahnya. Ya teori-teori kesusastraan tadi itu semua dan akhirnya kita ngerti kalau kita baca sekilas kayaknya nggak ada maknanya gitu ya. Kita lihat sekilas kayaknya biasa aja gitu. Tapi ketika kita bedah gitu, baru kita bisa ngelihat oh iya ternyata setajam ini ya, ternyata seluas ini ya. Oh ternyata sepenting ini yang mau disampaikan gitu. Justru itu hal yang menarik buatku gitu. Dan itu yang bikin kita lebih memperkaya gitu dan membuat kita apresiatif gitu terhadap karya sastra itu sendiri. Kalau misalnya ada anak-anak sastra yang nggak baca karya sastra itu balik ke dirinya sih salah dia kenapa jadi anak sastra tapi nggak baca karya sastra itu kan aneh gitu. Itu seperti ayam mati di lumbung padi ya. Ya gitu. Atau ya, oke, aku mau, Tapi Mas sebenarnya hmm. kan jurusan jurusan sastra itu kan tidak untuk mencetak sastrawan sebenarnya. Oh, oke. Iya. Tapi lebih kepada bagaimana eh, memahami karya sastra gitu. Wait. Apakah mereka bertujuan mencetak kritikus sastra? Bisa jadi seperti itu. Oke. Karena sebenarnya gini, kalau ngelihat materi-materi yang ada di dalam di kampus itu ya tidak untuk mencetak sastrawan secara khusus gitu, tapi Mhm. bagaimana memahami ilmu sastra itu sendiri gitu. Jadi Hmm. mungkin ya dia menjadi kritikus sastra, dia menulis tentang karya sastra, atau dia menjadi apa ya akademisi karya sastra gitu, akademisi di sastra gitu.
lebih ke seperti itu sih gitu. Tapi Iya. kalau misalnya akhirnya ada anak sastra menjadi seorang sastrawan, yaitu karena dia sudah apa sudah punya 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 dasar itu gitu, dan dia mengembangkan itu gitu, punya ketertarikan ke sana gitu. Kalau udah punya berbagai pengetahuan tentang sebuah karya sastra, kan sebenarnya untuk menulis karya sastra juga udah ada pijakannya kan gitu, udah punya kemampuan dasar menulis, udah tahu juga nih teori-teori menulisnya seperti apa gitu ya, tinggal aplikatifnya gitu. Ini ada pertanyaan $1 juta nih. Soalnya pertanyaan ini sering muncul banget dan Ya. kebanyakan orang akan berusaha tidak menjawabnya. Kalau aku jawab aku dapat $1 juta gitu. Iya, $1 juta. Anu, ini masalahnya gini. Mm, Kita dari tadi ngelempar-ngelempar soal sastra ini sastra itu. uh-uh. Apa definisinya sastra? Oh, Gila kan? Masalahnya ya. gini. Aku sebagai pembaca awam selalu merasa, oh buku yang bagus, buku yang bagus. Tetapi untuk aku menduganya untuk orang-orang sastra yang mau jadi akademisi misalnya yang mau jadi kritikus pasti punya definisi yang lebih rigid, yang lebih kuat karena tidak mungkin mereka menghabiskan karir ke akademisian mereka untuk buku-buku yang misalnya ngepop misalnya, aku nggak mau nyebut ya karena nanti Mhm. jadi judgement. Tapi mereka pasti punya judgement itu kan, oh ini nggak berkualitas sastra nih, oh ini punya kualitas sastra nih, ayo. satu juta Waduh, dolar. waduh. Ini berat ini pertanyaannya nih. Apa ya? Apa ya sastra ya? Ya, Dia harus eh, dijawab juga kok. ya kalau kalau sederhana yang paling simple ya kalau belajar waktu belajar sastra pertama sekali, sastra itu apa sih? Nah, kalau dilihat dari akar katanya su dan sastra tulisan yang indah kan itu ya. Kalau dari akar katanya berasal dari kata susastra tulisan yang indah. Tapi kan tulisan indah yang seperti apa gitu. Kalau kita Yes. masuk lagi ke tingkat lanjutannya kan bahwa sastra itu tulisan yang indah tapi dia juga punya makna, eh, punya punya pesan yang ingin disampaikan, punya tujuan dalam menulis sebuah karya tersebut gitu. Karena kan sebuah karya sastra itu tujuannya tidak hanya sebagai sebuah hiburan gitu, tidak Hmm. tidak sekedar entertainment, tapi dia juga ada, aku kok lupa istilah ini ya, ada yang ingin disampaikan oleh si penulis tersebut gitu mas. Jadi dia nggak sekedar tulisan indah, dia mengandung muatan-muatan gitu. Ada nilai-nilai yang ingin disampaikan. Sebenarnya seperti itu sih ya. Tapi tapi gini, Sederhananya seperti itu mungkin. tapi gini, kalau bahayanya terlalu rigid adalah akan Mhm. ada gatekeeper misalnya, oh saya profesor sastra, sayalah yang menentukan mana yang bagus dan punya makna atau ada pesan ataupun yang tidak. Karena itu akan sangat mudah menjadi bahaya. Mhm. Aku bahkan membaca Harry Potter pun kadang-kadang aku mendapatkan ada pesan di situ, ada Iya entertainment betul. di situ, ada keindahan di situ. Keindahan yang mungkin misalnya caranya si J.K. Rowling untuk menutupi identitasnya si Voldemort, you know who, You know he who who. must not be named. Itu tuh inventif banget. Dan inventif atau sesuatu yang baru yang diciptakan dan bukan lucu, yang lucu mungkin bisa. Menurut aku itu sebuah estetika juga gitu loh, sebagai pembaca pribadi ya. Nah, Ini gimana jadi tuh? diskursus yang panjang nanti sebenarnya Mas ya. Ya, nggak Eh, apa-apa, aku punya the whole afternoon. Nggak, tapi itu karena nggak harus mm, dijawab juga sih. iya iya, karena kan apa ya, yang pada satu masa itu belum dianggap karya sastra bisa bisa jadi beberapa puluh tahun mendatang itu masuk ke dalam kategori karya sastra, dan itu kan eh, Exactly. terjadi kan, itu yang terjadi juga gitu. Beberapa karya yang mungkin dulu tidak dimasukkan ke dalam kategori sastra akhirnya masuk ke dalam kategori sastra. Hmm. Paling sederhana misalnya kayak N. Hadini gitu. N. Hadini kan pada satu masa waktu itu hanya dianggap karya pop gitu, tulisan-tulisan dia gitu. Tapi kan sekarang kita ngelihat N. Hadini masuk dalam karya sastra. Jadi definisi ini juga sebenarnya
untuk membicarakan dan membatasinya juga agak polemik ya sebenarnya ya. Iya, iya. Apa sih batasan antara indah dan tidak indah, punya makna atau tidak punya makna? Eh, Atau tapi mungkin atau mungkin sebenarnya diskusi ini tidak produktif sama sekali gitu ya. bisa jadi Karena enggak masuk bukan masuk yang ini ya. Maksudnya wacana perdebatan itu ya. pertanyaannya salah gitu loh. Nggak penting itu. Karena yang kita inginkan adalah jurusan sastra yang membuat, kalau harapanku sih, membuat eh, kalau bisa memberikan didikan kepada publik-publik umum bagaimana caranya menikmati sastra, itu menurut aku the ultimate goal. Karena Betul. pernah nonton Dead Poet Society nggak? Iya, sudah. Nah, kalau ada, aku selalu mendapat pertanyaan, ngapain sih Wan, kamu itu orang teknik, ada urusan baca-baca buku sastra, itu selalu pertanyaannya seperti itu. Karena mereka melihat ini agak membuang-buang waktu lah atau apa gitu kan. Tapi Ya. ada quote di film itu yang bilang, kamu bisa jadi bankir, kamu bisa jadi ini, itu penting untuk hidup. Itu penting untuk menanggung hidup atau menopang hidup. Nah, iya. Tetapi kenapa kamu hidup? Ini alasannya. Karena keindahan itu ada di sini gitu loh. Jadi si Mm-mm. Mr. Keating, siapa lupa namanya itu, Mm-mm. yang aku tangkap di situ bahwa segala profesi-profesi yang untuk mendapatkan gaji ini, fine itu biar kamu sejahtera, tetapi ketika kamu sejahtera, ini isinya. Jadi aku melihat sastra itu di situ gitu loh. Dan kalau kita Nah, berpikirnya ya. dalam kalau kita Mm-mm. berpikirnya dalam framework itu, nggak Mm-mm. penting lagi kita membuat oh ini populer, ini nggak, ini sastra gitu kan. Mm-mm. Ini jadi point of contention, poin yang ribet karena kita selalu mengaitkan kalau dia sukses secara finansial karena ini bestseller, mungkin dia bukan sastra nih. Jadi sastra itu harusnya yang yang sulit-sulit, yang baca dikit gitu kan. Mm-mm. Dikotomi itu yang sebenarnya menurut aku nggak terlalu produktif sih. Kalau menurut Eka gimana? Iya, iya, Mas. Apa ya? Kalau aku sih juga sepakat sebenarnya kalau sastra itu harusnya untuk semua orang gitu. Semua orang itu harus baca karya sastra, menikmati karya sastra. Makanya aku suka ada dalam obrolan-obrolan seperti ini, seperti juga yang kami lakukan di ngobrol buku gitu. Ketika kita berkali-kali sering-sering membicarakan karya sastra itu kan justru juga membuat karya sastra itu makin familiar kepada orang-orang, semakin dekat dengan orang-orang, mendekatkan karya sastra kepada orang banyak. Itu yang sebenarnya paling penting dilakukan, tidak membicarakan pengkotak-kotakan itu, tapi bagaimana supaya karya-karya sastra ini bisa terasa akrab dengan lebih banyak orang. Nah, kalau lebih banyak orang baca karya sastra gitu, akan lebih banyak orang juga yang punya rasa empati gitu kan. Karya sastra itu kan bagaimana seseorang itu bisa memiliki atau tumbuh rasa empati dalam dirinya. Bagaimana dia menilai kehidupan, bagaimana dia berusaha memanusiakan manusia gitu ya. Uh, itu yang sebenarnya ditawarkan oleh sebuah karya sastra. Dan itu harus sering-sering dikenalin ke orang-orang sehingga orang-orang itu ya terdampak dengan itu semuanya gitu. Akan lebih baik kalau lebih lebih banyak orang yang terdampak dengan hal-hal yang seperti itu. Aku lebih sepakat seperti itu, Mas. Iya, aku juga setuju itu karena misalnya at the end of the day nggak penting sih itu sastra atau enggak. A good book is a good book. Yang mau yang nulis menang Nobel atau enggak gitu loh. Eh, By the way, aku penggemar Harry Potter. aku juga, aku, Aku aku sudah baca lebih dari 5 kali kayaknya semuanya. coba kita hasut Kathy ya. Iya, iya, iya. Aku Jadi fans Harry Potter juga, oke. di kantorku itu yang junior sedang ya anak-anak IT semua, anak IT semua pada sedang heboh game yang baru itu Hogwarts Legacy. Hmm, Jadi Eka suka main game nggak? Nggak terlalu sih. Nah, jadi ada yang namanya itu open world game. Jadi dunia virtual itu sekarang sudah sangat maju. Jadi kalau Mm-mm. zaman aku kecil dulu, ketika game Sega itu kan game itu kita anggap mengganggu atau merusak Ya. pendidikan dan sebagainya gitu kan dengan prejudice-prejudice itu. Tapi Mm-mm. sekarang itu teknologi sudah sampai ke tahap bahwa kalau pernah nonton film Ready Player One, kalau belum Mm-mm. aku udah Ya, nonton. udah. Tapi Nah, nggak terlalu ini. maksudku dunia
yang diciptakan di dalam game itu sudah sangat elaborate yang hampir-hampir bisa dibilang kita tinggal perlu gimana caranya masuk. Masuk Karena ke dalam ya. caranya masuk sekarang itu cuma pakai visual, kita ngelihat layar, kita pakai itu kan. Kalau kita udah bisa pakai headphone dan macam-macam lagi yang benar-benar imersif gitu, kita tinggal nunggu itunya aja karena dunia yang diciptakan udah bagus banget. Nah, Betul. gamenya Hogwarts Legacy ini cerita beberapa puluh tahun sebelum zamannya Harry Potter ketika sekolah Hogwarts itu baru timbul. Jadi ceritanya adalah kamu seangkatan Dumbledore mungkin ya masuk ke situ, terus melewati proses. Jadi mengalami cerita Harry Potter itu dari first person point of view. Jadi kamu salah satu muridnya. Nanti kamu sama topi itu dikasih Gryffindor, Ravenclaw atau Hufflepuff atau Slytherin Kayaknya gitu aku kan. nggak Gryffindor sih. Aku Ravenclaw. Kalau menurut anak-anak itu aku Ravenclaw. Tapi Oh aku gitu sebenarnya ya. pengen Gryffindor. Dalam Aku hati aku sebenarnya merasa Slytherin. aku pengen Gryffindor, tapi kayaknya aku bukan Gryffindor. Eh, Kamu bukan Hufflepuff ya? bukan Hufflepuff, tapi eh Slytherin bukan ya? Nggak juga sih. Nggak tahu sih yang mana, tapi yang pasti aku bukan Gryffindor kalau ngelihat karakter ya. Aku Ya. tidak berani mereka semua sih. Nah, ini balik lagi menciptakan dunia. Orang IT itu senang banget yang kerja bikin game untuk menciptakan itu. Jadi kalau kalau main game itu ada misi-misinya. Jadi misalnya pergi ke tempatnya Hagrid merawat Binatang-binatang ajaib ya. binatang-binatangnya itu gitu kan, atau Ajaib. pergi ke mana ngumpulin tanaman-tanaman herbal dan sebagainya itu Wah, jadi pengalaman. Itu gamenya premisnya kayak gitu dan itu open. Kalau kita merasa game itu ada level ini terus menang gitu kan, itu framework game yang lama. Kalau framework open world ini dunianya tuh udah diciptain, kita nggak harus dari sini ke sini, kita terserah gitu loh. ini Itu yang mainnya di menurut mana? kenapa? Mainnya di mana gamenya ini? Mainnya Aku bisa lihat di PC, bisa di PlayStation, bisa di Xbox, bisa di macam-macam ya. Dan ya. aku sebenarnya bukan gamer, tetapi setelah terakhir-akhir ini aku dicekoki sama anak-anak muda itu, aku jadi berusaha lagi bukan mencintai, memakai waktuku untuk itu dan it's amazing. Terus aku Menarik. ngelihat itu sama dengan storytelling sebenarnya. Karena storytelling ini kan atau sastra yang bagus adalah menciptakan dunia itu, pembaca kan masuk ke dunia itu dan dia akan menjelajahinya. Masalah pembaca tadi menangkap misalnya di buku Of Mice and Men ini, apakah kita menangkap motifnya si istrinya Curly sampai sedetail itu, atau kita cuma lewat aja, ini cuma cerita perempuan aja yang bikin si Lenny mati. Itu terserah yang baca kan. Betul. Sama dengan gamer tadi. Jadi, ya resepsi sastra Mas ya. Iya. Penerimaan masing-masing pembaca. Dan kesamaan keduanya adalah game itu open, jadi nggak ada selesainya. Kamu bisa kali pertama melakukan ini, selesai. Kali kedua masuk lagi ke situ. Oh, aku hari ini nggak mau fokus di tempatnya si Hagrid, aku mau ke hutan yang ini. Pergi dia ke hutan itu. Sama kan kita baca baca buku kan juga gitu. Oke, hari ini aku pengen lihat kalau aku jadi George gimana ya. Ya, I don't know. Aku sih kayak gitu. Menurut aku lama-lama storytelling yang dalam bentuk buku dan dalam bentuk game itu akan apa itu istilahnya singularity, akan bertemu suatu saat. And that's what I hope. Kalau Ya, kita bisa mengalami cerita, misalnya kita masuk ke dunianya Christine Lavranstatter, terus kita bisa ketemu si Erlen, bisa ketemu si Simon. Ah, kasihan lu Simon gitu kan. iya, iya, iya. Tapi ini mungkin aku jadi teringat sama ini sih Mas, karya-karya horor R.L. Stine, Oke, Goosebump. Goosebumps. Oke. Dia kan juga dulu sempat punya versi yang kita memutuskan sendiri cerita dari cerita tersebut. Jadi ya kasih pilihan-pilihan. Misalnya kita masuk ke satu tempat, ada misalnya ladang jagung gitu ya. Kita ketemu sama orang-orangan yang dibuat di ladang jagung itu yang nakut-nakutin gitu. Terus kemudian kita ketemu sama sosok-sosok horor, terus kita mau lari kemana gitu. Apakah kamu masuk ke sini, ke sini, ke sini, kita pilih sendiri gitu.
Lalu kita pilih yang ini, baru kita masuk lagi ke peristiwa ini, kita putuskan lagi, kita pilih yang mana sampai akhirnya kita ketemu sendiri endingnya gitu. Ya teringat aja tadi karena ternyata apa ya, fiksi juga sudah dengan storytelling itu bagaimana melibatkan apa ya, keterlibatan pembaca ke dalam Agensi. sebuah cerita. Iya gitu. Jadi pembaca terlibat dalamnya terus memutuskan sendiri gitu. Kalau di games yang sekarang kan sudah yang seperti itu, kita juga masuk mutusin-mutusin gitu. Di karya sastra juga bisa sih sebenarnya ya, seperti yang sudah dilakukan di Goosebump itu gitu. Dulu aku Oh, suka sih, bentar, seru. bentar, bentar. Kamu bilang Gusbam karya sastra ya? Fiksi. Sudah. Ya ya, seperti itulah. Oh, oke. Enggak. Aku mau ngasih tahu satu lagi. Ini akan ngasih tahu umurku karena pada saat aku SMP SMA itu ada buku yang namanya PSP, Pilih Sendiri Petualanganmu. Nggak tahu ya, kan kamu nggak setua aku sih. Belum pernah dengar sih memang. Jadi itu kayak gitu, nggak linear. Kita bisa setiap halaman itu nanti pindah gitu kan. Menurut aku itu bibit-bibit seperti itu memang sudah ada, yang artinya memberikan eh, otonomi ke yang bacanya lebih besar gitu. Jadi kita nggak di guide, nggak dituntun dari A sampai Z gitu. Ya. Tapi ya balik lagi ke Harry Potter. Menurut aku eh, kalau baca Harry Potter itu, aku dulu waktu kecil baca Lima Sekawan banyak banget kan. Dan ada Iya, yang menyenangkan dari Lima Sekawan itu kan dunia sekolah dan sebagainya. ini Daya ya. tarik daya tarik pertama Harry Potter itu adalah dunia sekolahnya itu menurut aku. Tetapi setelah masuk ke dalam, aku bacanya itu agak telat ya. Tahun berapa munculnya itu? Jadi ketika aku mulai baca itu 3 buku pertama udah ada. Jadi aku beli buku pertama, wow gila. Hari Sabtu depan aku langsung beli buku kedua, Sabtu depan beli buku ketiga, habis itu bersahabat menunggu buku keempat. Di situ kelihatan banget kenikmatannya menciptakan dunia, dan menurut aku itu yang membuat aku salah satunya tertarik sama dunia sastra, karena bayanganku itu yang dilakukan penulis, menciptakan dunia secara elaborate, sedetil kamu mau gitu loh. Sampai muncul buku-buku panduannya, binatang-binatang yang ajaib, terus potion-potion itu kan dia ciptakan semua gitu loh. Betul, betul. That's Sama kayak amazing. The Lord of the Ring ya, sampai ada bahasa-bahasa perinya Iya, itu ya Mas ya. betul. Jadi di awal tahun 2000-an kita memang disajikan penciptaan dunia yang elaborate banget menurut aku. Dan Aku itu juga tadi baca Potter, tapi oke. begitu gas sampai Kapan baca selesai. Potter? Kapan ya? Lupa. Pertengahan 2010? Mungkin sekitar segitu. Oh, 2000 deh. udah selesai serinya. Udah keluar Eh, semua seri. itu udah keluar semua belum ya? Udah sih kayaknya. Oke. Dan Udah. di situ kalau aku ngelihat, karena yang 3 buku pertama itu beneran buku anak-anak standar, tebelnya juga biasa-biasa. Ketika udah buku keempat yang tebal itu dan sebagainya, akhirnya kelihatan, oh ini dia mulai serius nih, dia mulai udah sukses, eh, tuntutan ceritanya juga berkembang gitu kan. Kalau kita balik lagi ke bukunya John Steinbeck yang ini, dia berproses bersama cerita itu, karena pada saat dia nulis buku ketiga dia kan nggak tahu buku keempat tuh akan terjadi apa kan. Iya, iya. Itu proses bermain-main yang menurut aku menggiurkan juga sih. Iya, iya. Dan mungkin juga karena pada masa itu J.K. Rowling itu kan mengikuti pertumbuhan pembacanya juga ya Mas ya. Iya, Jadi iya. pembaca yang awal gitu kan ya, kan mereka juga bertambah usia, bertumbuh gitu. Jadi dia eh, tumbuh bersama pembacanya juga gitu. Pembaca yang mungkin waktu baca pertama kali itu masih belasan tahun atau masih berapa tahun gitu kan, tambah umur gitu. Karena rentang waktu buku pertama sampai buku yang terakhir itu kan ada lebih dari 10 tahun ya kalau nggak salah ya. Mm. Jadi ya yang awalnya dia umur 11 tahun, ya nanti dia yang buku ke-7 kan udah 21 tahun mungkin gitu. Jadi ya nggak mungkin dong cerita anak-anak terus ngikutin itu juga mungkin. Betul, betul. Dan sekedar untuk memprovokasi, kita udah menemukan banyak contoh betapa sebuah, kalau misalnya kategori kita memberikan kriteria-kriteria sastra itu apa, itu kan,
banyak yang buku-buku pop yang memenuhi kriteria itu menurut aku. Belum Hmm. lagi kalau aku mau masukin komik, ada yang judulnya, kalau udah baca Death Note belum? Belum sih, tapi aku udah sering denger nih, udah sering denger. Iya, Mau dibahas nanti kan bulan depan? nggak ada spoiler ya, nggak boleh spoiler ya. Iya, iya. Menurut aku di situ. Jadi Heeh. aku dulu pernah menghadapi fase-fase yang snob gitu ya. Oh, enggak, aku mau baca sastra doang, aku mau baca sastra. Tapi begitu lihat, wow, Harry Potter bisa membuat segala-segala yang aku cari di sastra itu ketemu juga di sini. Habis itu Mm-mm. baca Death Note, gila ternyata storytelling di komik itu jangan dianggap remeh, bisa Mm-mm. sekompleks apapun yang kamu mau gitu loh. Baik dari Mm-mm. simetri lah, apalah gitu, karakter building, Mm-mm. plotting, teknik apa, menurut aku akan jadi perdebatan tanpa akhir kalau kita mau jadi penjaga pintu. Oh, kamu sastra ke sini, kalau kamu bukan sastra ke sana. Buang waktu aja itu. Aku juga extrovert reader sebenarnya Mas, yang baca segala hal. Mau sastra nggak sastra sih aku tetap baca. Fantasi aku banyak koleksi juga. Contohnya apa? Fiksi-fiksi. Contohnya fantasi. eh, Fantasi aku ada selain Harry Potter, eh, apa LOTR, terus apalagi ya? Yang karya Ursula, Ursula itu kan Oh, terkenal banget. Earth of Itulah Sea, Green. Ya, 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 ya. karya-karya Neil Gaiman itu juga aku koleksi, baca juga, terus apa lagi ya? Philip K. Eh, Dick pernah baca nggak? Philip K. Dick juga, terus juga ini Cliff Barker juga yang Arab Barat ya. Barat itu juga aku koleksi, kemudian Artemis Fowl aku juga punya, terus Narnia udah pastilah ya itu kan koleksi yang Standar. eh, nggak boleh enggak itu ya itu juga ada beberapa judul-judul yang lain cukup banyak sih aku koleksi Hmm. yang fiksi kriminal juga aku baca komik juga aku baca sebenarnya dulu aku baca komik juga tapi kan aku orangnya kurang visual sebenarnya Mas Hmm. karena aku memang kurang visual aku tidak terlalu banyak baca komik karena aku nggak terlalu menikmati aku lebih menikmati misalnya aku baca huruf-huruf gitu ya terus aku mengimajinasikannya dalam kepala aku sendiri gitu aku lebih menikmati itu sehingga komik nggak terlalu banyak walaupun aku baca dulu punya koleksi komik cukup banyak juga Conan dulu sempat panjang aku ikutin One Piece Naruto Samurai X aku lengkap yang gitu-gitu. Terus ada komik-komik cantik kalau dulu ya. Terus yang komik-komik cerita horor gitu. Ada beberapa lah yang aku cukup banyak juga. Kalau satu rak juga tuh ada kayaknya Mas. Tapi aku nggak terlalu visual. Makanya aku nggak ngelanjutin ke komiknya. Lebih banyak ke apa ya yang tulisan-tulisan. Karena aku Kamu ngerasa audio lebih nggak? audio sesekali cuman kalau dia baca teks tuh aku ngerasa lebih punya keleluasaan membayangkan, mengimajinasikan sendiri ketimbang baca komik gitu. Iya. Itu secara Tuh. waktu, karena kalau kita yang baca sendiri, kita bisa berhenti kapanpun kita mau kan. Bisa mundur Benar. lagi, maju lagi gitu kan. Tapi cobain deh, baca sambil dengerin. Hmm. Itu imersif banget. Jadi itu yang aku lakukan sama Of Mice and Men ini. Aku Hmm. bukan cuman dengerin, tapi aku juga baca gitu. Jadi seakan-akan kalau ada di visualisasi itu keluar gitu tokoh-tokoh itu dari sini dengan wajah, dengan how, how they sound. Tapi Hmm. itu nggak semua buku juga harus digituin menurut aku sih. Ya. Dan aku Mungkin melihat beberapa ya. audiobook itu membuka banyak mungkin audiens baru sih. Orang-orang yang merasa harus duduk dan membaca buku itu nggak punya waktu atau terlalu melelahkan dan sebagainya, membosankan. Dengan itu mereka bisa, oh ada loh bagus buku ini. Harapanku sih kalau udah selesai dengerin audionya baca buku aslinya karena that's where the fun is. Hmm. Hmm. Wow, jadi gitu ya. Aku seneng banget nih. Aku ketemu dengan orang yang Steinbeckian. Jadi kalau kita punya panteon penulis-penulis yang kita baca semua, Steinbeck ini duduk di situ ya buat Eka ya. Ya, benar Mas. Dia salah satu penulis yang karyanya aku pengen baca semua lah gitu. Coba baca bahasa Inggrisnya Eka. Coba ya Ya, Of Mice and Men nanti kasih tahu aku rasanya gimana. Karena ya. Hmm. dialog Southernnya itu beda banget kalau nggak di audioin. At least buat aku ya. Hmm. Nanti aku Terus bandingin nih, deh. hmm,
Iya. Nah, aku kan sebagai orang yang misalnya penulis favoritku itu aku suka menghasut orang kan. Aku punya beberapa orahan pamuk sih sebenarnya, Mas. Aku belum menghasut, kamu udah menghasut duluan. Mau aku ambil? Enggak, Sebentar, aku sebentar. Jadi aku mungkin juga kayak Mas Irwan tadi ya, punya cita-cita untuk membacanya, tapi belum. Aku punya sama-sama. Isret, Iya, aku punya yang Istanbul, iya. dan The Red Haired Woman. Bagus, bagus. Kalau Eh, aku boleh ngasih tip, mulailah dengan My Name is Red karena di situ dia yang paling inventif. Bedanya, dugaanku bedanya Orhan Pamuk sama Steinbeck adalah Orhan Pamuk itu nggak mau nulis hal yang sama lebih dari satu kali. At least itu hmm, tujuannya dia sih. Tetap aja kita ngelihat ada unsur-unsur yang sama sih. Kalau itu kan nggak bisa terelakkan hmm, bahwa ada kecenderunganmu di setiap karya. Tapi dia bilang satu karya dia menulisnya bertahun-tahun, ada yang 8 tahun, baik dari bentuk, teknik penulisan dan sebagainya, hmm. buku-bukunya dia beda-beda. Kalau Oke. aku baru dua sampling si Steinbeck ini, Grape of Wrath sama Of Mice and Men, secara tema sama kan? Iya. Eh iya, mungkin aku perlu dihasut lagi. Nah, Ending- sebenarnya Endingnya juga mengejutkan ya, yang The Grave of Wrath itu, Mas ya. aku baru baca, aku belum baca sih, aku dengerin itunya doang. Tapi Hmm, tapi selalu ending, ada yang mati kan? iya, endingnya itu yang The Grave of Wrath itu bener-bener di luar ekspektasi dan kok kayak gini gitu deh. Iya, agak-agak give a bad feeling sih kalau buat aku. Tapi aku perlu Ya. perlu membaca teksnya sih. Mhm. Tapi gini, aku sebenarnya tadi niat aku adalah coba Eka menghasut orang yang dengerin ini untuk membaca Steinbeck. Ah, Mengapa, bagaimana, mulai dari mana? Silakan. Oke, buat kawan-kawan pendengar ujar pembaca, ayo baca Steinbeck. Aku rekomendasi kalian untuk membaca karya-karya Steinbeck karena terlepas dari nama nama besar Steinbeck sebagai seorang sastrawan ya, karya-karya Steinbeck itu eh, punya punya kekuatan di pesan-pesan yang mau dia sampaikan. Dia bicara soal kemanusiaan, dia bicara soal keberpihakan kepada kepada apa ya, kepada kemanusiaan itu sendiri gitu. Itu dan itu yang bisa menyentuh kita sebagai pembaca, menyentuh rasa kemanusiaan kita gitu. Dan di karyanya itu nggak melulu yang serius, ada yang lucunya juga gitu, ada yang apa ya, yang menegangkannya juga gitu. Jadi ada keharmonisan sebuah keluarga juga, ada kehangatan keluarga juga yang kita baca dalam karya-karyanya. Jadi sangat kompleks, cara bertuturnya juga sangat menyenangkan. Jadi kawan-kawan silakan baca. Kalau mau mulai bisa mulai dari yang paling ringan juga, bisa dari Of Mice and Men yang kali ini kita bahas, atau bisa juga dari Tortilla Flat, dataran tortilla, karena itu juga lucu ada humor-humor perkawanan di sana. Jadi silahkan baca kawan-kawan, nanti kalau udah baca bisa kasih tahu ke aku gimana pengalaman kalian membacanya. Sih. Udah Mas. Nantangin terakhirnya. Iya dong. Ya ya, kalau gitu, tapi itu buat yang umum ya. Tapi aku kan sebagai orang yang egois, aku selalu minta pesan khusus. Setelah aku Hmm. baca Of Mice and Men, rekomendasi Steinbeck berikutnya apa? Rekomendasi standback yang berikutnya ya. Aku sangat suka dengan ini sih Mas, East of Eden ini. Itu Oke. kan ada, kebetulan juga ada jurnal East of Eden yang Mas Irwanda baca. Jadi biar makin lengkap boleh baca novelnya. Ini juga sangat kompleks, bicara soal 3 generasi. Ada kesan magisnya juga di dalam. Terus bagaimana juga ada apa ya, orang Tionghoa yang masuk ke daerah perkebunan, ada tokoh Tionghoa di dalamnya gitu. Jadi sangat-sangat kompleks. Terus juga apa ya, Stanbacks itu bercerita itu nggak pakai nggak pakai malu-malu gitu, maksudku nggak ngerem-ngerem gitu ya, diceritain aja semua bagaimana kehidupan masyarakatnya, kebrutalannya ya gimana, semuanya diceritain. Jadi ini aku rekomendasi buat dilanjutin Mas, Oke. East of Terima Eden. kasih Eka. Ini dialog Ya, yang sangat menyenangkan.
Semoga Eka merasakan menyenangkan juga. Ya. Terima kasih udah datang. Ya, terima kasih Mas Irwan, senang ngobrol sore hari ini. Aku menunggu obrolan-obrolan kita selanjutnya karena aku juga sangat menikmatinya. Setuju, setuju. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu. Dadah. Dadah.